Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Selamat datang teman-teman tentunya di acara kesayangan kita bersama, di mana lagi bukan di IG Live Jakarta Mengaji. Nah, tentunya bersama saya Diriansa, ada Ustadz Ahmad Bazir hafizahullah taala yang setia juga masih bersama kita. Gimana Ustadz? Sehat-sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Antum sehat kabarnya? Sehat. Karena kalau untuk pembahasan pemuda itu Masya Allah. anak merasa terwakilkan gitu ya. Semangat. Iya, karena kan banyak manfaat yang bisa kita ambil dari beberapa pekan yang lalu ya. Dari ini sekarang berarti udah jalan total berarti udah 8 bab ya. Ada nasihat ke-8 ya Sat ya. 8. Hari ini ke-9. Mungkin teman-teman di sini yang sekiranya mungkin ketinggalan, cek aja di YouTube-nya Jakarta Mengaji, bisa dilihat ya. Untuk di serial pemula, petua ulama untuk anak muda teman-teman semua. Taib, kalau gitu buat teman-teman seperti biasa, sponsor-sponsor yang turut berpartisipasi pada malam hari ini nampaknya ada yang berbeda atau ada juga yang masih tetap setia bersama Jakarta Mengaji. Coba kita lihat dulu ya. Yang nantinya produk-produk ini nanti akan bisa teman-teman miliki kalau memang ternyata teman-teman menyimak kajian ini sampai selesai dan bisa menjawab pertanyaan dari Ustadz Ahmad Bazir. Nah, coba kita cek dulu aja nih. Wah, ada wajah-wajah yang berbeda nih Ustadz nih. Di sini seperti biasa ada Deona masih setia. Deona nih natural deodoran masih menemani kita di sini menjadi hadiah juga nanti pada malam hari ini. Nah, di sini uniknya ada sirwal dan juga ada madu. Wah, ini Ane pernah review nih madu di Instagram Ane nih Ustadz nih. Dua apa itu? Wah, ini madu luar biasa. Masya, namanya madu luar biasa. bukan. Jadi ada di Instagram, bisa cek @Nabila_Mudi. Wah, luar biasa nih madunya nih. Masya Allah. Ajib. Punya istri Ustadz lah. Ini madu Yaman ya Ustadz ya? Madu Yaman. Madu Yaman ya Ustadz ya? Yaman Marai. Nah, iya kan bener, Anu udah cobain nih. Ini bisa jadi hadiah juga, Anu bisa cobain teman-teman semua. Hadiah juga bisa dong. Boleh dong Ustadz ya hadiah? Hah? Bisa juga hadiah nih. Tergantung antum nih. Iya. Antum belinya kalau ngasihin apa-apa ya? Boleh. Ih, Masya Allah. Boleh. Luar biasa memang ini. Ini anak beli, nanti anak kasih buat teman-teman yang bisa berhasil menjawab. Allahu Akbar. Masya Allah. Tabarakallah. Iya enggak? Terus selanjutnya, ini ada yang menyaingi kopi anak kayaknya. Enggak. Ada kopi juga soalnya Ustaz. Nama kopinya apa nih? Recovery. Masya Allah ya. Namanya itu emang? Ya ini tuh, Recovery. Jadi kreatif dia, gitu. Yoi, betul. Tapi ntar cobain juga lah kopi anak lah sekali. Ya, nah ini tetap semua tuh paketan bersama buku yang lagi kita bahas pada di kajian pada malam hari ini ya. Ada juga zikir pagi petang ya. Nah, ini juga bisa kita bagi, ini luar biasa, masih banyak. Nah, ini luar biasa juga nih. Masker medis. Iya, sahabat kita juga nih ya. Masya Allah. Beliau ada di sini juga nih. Ini salah satu garda terdepan dalam penanganan COVID-19. Masya Allah. Masya Allah. Dokter Mahesa Bonang nih. Siapa namanya? Dokter Mahesa Bonang. Oh, Bonang belakangnya. Bonang. Karena dekat sama beliau. Kan satu grup WhatsApp. Iya. Baru tahu. Baru tahu ya. Ini Syekh Asyikh Al-Akh. Dokter Mahesa, luar biasa. Ini adalah masker medis. Ini Anda belum punya nih dok nih. Anda ntar cobain satu deh. Tetep ya. Ini Anda review deh di Instagram mana. Ya. Ada juga masker bisa dibagiin buat teman-teman semua. Dan ada Samase seperti biasa, ya, seperti yang Anda pakai ini. Tuh, Samase masih mensupport teman-teman semua nanti menjadi produk yang akan kita bagikan juga di akhir kajian ya. Sebelumnya langsung saja kita berikan waktunya kepada Ustadz Ahmad Bazir hafizahullah taala untuk memulai kajian. Silakan Ustaz. Jazakallah khair. Wa iya, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku sekalian yang mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan keberkahan dalam kehidupannya. Allahumma amin. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah Rabbul Alamin
yang telah memberikan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada diri kita, sehingga pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia kepada diri kita, sehingga kita dapat mengikuti kajian live IG Jakarta Mengaji ini. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan keikhlasan dalam diri kita ketika kita menuntut ilmu, sehingga kita bisa mendapatkan mendulang faedah dari ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Salat dan salam semoga tercurah kepada uswatun hasanah kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah mengeluarkan segala upaya waktu beliau, kemudian semangat kesungguh-sungguhan agar manusia terbebas dari neraka Allah Azza wa Jalla, itu dengan dakwahnya, mengajak manusia ke jalan Allah Azza wa Jalla, mengajak manusia ke surga Allah Azza wa Jalla. Maka sudah sepantasnya kita selalu bersalawat dan taslim kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan mabahas kita tentang kitab Min Wasayas Salaf Lisyabab, di antara wasiat-wasiat atau nasihat-nasihat para ulama salaf kepada para pemuda, buku kecil, risalah kecil dari Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah ta'ala. Sudah kita bahas sampai ke 8 kemarin ya. Ya. Hari ini insyaallah taala kita akan bahas al-wasiyatut tasi'ah. Wasiat yang ke-9. Nasihat yang ke-9. Disebutkan wa min jumlati wasayas salaf lisyabab, dan di antara bentuk wasiat, di antara bentuk nasihat para ulama salaf kepada para pemuda, ma jaa an Ja'far, apa yang datang dari Ja'far, qala, beliau berkata, kana Thabit al-Bunani rahimahullahu ta'ala, pernah Thabit al-Bunani di antara seorang ulama nih. Thabit al-Bunani yakhruju ilaina wa qad jalasna fil qiblah. Pernah Thabit al-Bunani ini mendatangi kami ketika kami sedang duduk di kiblat. Itu maksudnya duduk dalam masjid tapi ngadep kiblat. Ketika itu menghadap kiblat kan gitu. Fayaqul, kemudian beliau berkata kepada kami nih para pemuda nih. Beliau mengatakan apa? Ya ma'asyiras syabab, wahai para pemuda, kata beliau. Hiltum baini wa baina rabbi an asjuda lahu. Kalian telah menghalangi antara diriku dengan Rabbku untuk bersujud kepadanya. Apa maksudnya? Di depan gitu apa gimana? Gimana maksudnya? Gimana nih maksudnya nih? Hah? Paham nggak? Karena saking banyaknya meramaikan masjid, bukan juga? Tapi menghalangi ini takutnya bisa negatif bisa positif nih Ustaz nih. Iya, kalau ini kayaknya negatif nih. Ini kayaknya negatif ya, beneran letterlek menghalangi ya Ustaz. Thabit al-Bunani mendatangi kami. Kemudian mengatakan, wahai para pemuda, hiltum baini wa baina rabbi an asjuda lahu. Kalian telah menghalangi antara diriku dengan Rabbku ketika aku bersujud kepadanya. Dan terkenal apa? Wa kana qad hubbibat ilaihi shalah. Thabit al-Bunani ini terkenal orang yang luar biasa salatnya. Terkenal dengan ibadah salatnya luar biasa. Maksudnya apa? Ternyata para pemuda ini ketika di masjid itu duduk-duduk. Oh, tapi maksudnya bukan berarti menghalangi, kan ada sutroh nih. Bukan berarti persis di depan kan Ustaz? Jadi ternyata ketika para pemuda ini sedang duduk di masjid, tapi nggak ada manfaatnya gitu. Nah, harusnya kan dia beribadah kepada Allah. Masjid itu tempatnya untuk itu kan maksudnya. Betul. Tempat beribadah kepada Allah, tempat kemudian seseorang bermunajat kepada Allah, mendekatkan dirinya kepada Allah. Bukan kemudian tempat nongkrong. Kan gitu ya? Ja'far mengatakan bahwa Thabit al-Bunani mendatangi kami ketika kami berada di tempat di salat, ketika kami menghadap ke kiblat istilahnya, kemudian menasihati kami, membimbing para pemuda yang pada saat itu pemuda itu tersibukkan dengan mengobrol di situ. Banyak tuh Ustaz ya. Bahkan ada yang sampai tidur juga Ustaz. Tidur banyak luar biasa. Bukan banyak lagi, sangat banyak. Sangat banyak. Ada masjid yang ada AC-nya dikit aja, udah rebahan tuh. Langsung deh, masya Allah ya. Iya, biasanya begitu. Karpetnya empuk lagi kan? Iya benar. Iya. Beliau mengatakan, maka para ulama mengatakan di Syekh Abdul Razak mengatakan sini, beliau Thabit al-Bunani membimbing para pemuda yang saling bertemu di masjid yang tersibukkan dengan mengobrol dengan teman-temannya dari sudut masjid. Nah. Sementara orang lain kan datang jelas untuk ibadah kepada Allah, melakukan ketaatan kepada Allah, bertaqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah.
Tapi ternyata para pemuda ini justru disibukkan dengan mengobrol, bukan disibukkan dengan ibadah, zikir, baca Quran dan lain sebagainya. Sebagaimana kita tahu bersama ikhwan, masjid ini kan punya sesuatu yang sangat mulia di mata kaum muslimin. Oh iya betul. Di hati kaum muslim ini masjid itu luar biasa, sesuatu yang mulia, agung, besar kan gitu, subhanallah. Betul. Dan memang harus kita jadikan seperti itu. Nah, makanya nasihat yang ke-9 ini memperhatikan tentang keagungan masjid. Iya. Masjid itu dibangun itu bukan kemudian untuk tempat nongkrong dan lain sebagainya, tidak. Nabi SAW ketika datang ke Madinah, di antara yang beliau lakukan, bahkan yang paling pertama beliau lakukan, bangun apa? Masjid. Bangun masjid. Betul. Kemudian mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar, kan gitu ya? Subhanallah. Ala kulli hal, syahid bahasan kita, Rasulullah SAW ketika datang ke Madinah langsung bangun masjid, bayangkan. Langsung bangun Masjid Nabawi. Bahkan sebelum Rasulullah SAW sampai ke Madinah, beliau bangun masjid dulu, Masjid Quba, kan gitu. Ya. Saking luar biasanya masjid di dalam Islam gitu, sentral yang sangat luar biasa. Bahkan orang-orang kafir di luar sana, musuh-musuh Islam sampai mengatakan kami bisa mengetahui apa yang kaum muslimin itu bicarakan dan rencanakan kecuali ketika mereka berada dalam masjid mereka. Oh. Nggak bisa kami kita ketahui gitu, nggak bisa kami tahu. Maksudnya nggak mungkin mereka datang ke sana dan lain sebagainya kecuali memata-matai, itu lain cerita kan ya. Dan sebagian tentang masalah tersebut. Ala kulli hal, kata para ulama tentang masalah ini, bahwa masjid itu memiliki kedudukan dan keutamaan, kemuliaan, keagungan yang luar biasa dalam pandangan Allah. Masjid biasanya kita sebut namanya apa? Baitullah. Baitullah. Rumah Allah. Rumahnya Allah. Betul. Betul ya? Betul. Padahal kalau kita pikir yang miliknya Allah itu kan bukan cuma masjid. Iya, benar. Betul ya? Kenapa Jagat disebutnya? raya ini semua kan punya Allah kan gitu. Betul. Bumi, langit seluruhnya itu punya Allah Azza wa Jalla. Betul. Kenapa kok khusus tentang masalah masjid ini disebut Baitullah? Iya. Rumah Allah kan gitu. Betul, betul. Di situ kata para ulama ada hikmah yang besar, kata para ulama. Para ulama menyebutkan apa? Saking tingginya kedudukan masjid dan agungnya kedudukan masjid, Allah Azza wa Jalla sampai menyandarkan kata masjid dengan dirinya. Masya Allah, ini Anda baru denger nih. Ini terus terang nih, Anda levelnya cuma Baitullah aja udah. Level apa? Level pengetahuannya. Oh, pengetahuan. Rumah Allah, tapi sampai menyandarkan itu Anda baru tahu. Ketika dalam bahasa Arab diidhafahkan tuh disandarkan. Sandarkan. Sesuatu yang disandarkan kepada Allah itu ada beberapa makna gitu, ada beberapa hikmah. Di antaranya kata para ulama, berarti sesuatu yang disandarkan kepada Allah itu memiliki keutamaan, kemuliaan, keagungan, kedudukan yang luar biasa. Fahim, kan anak-anak sekarang milenial ngomongnya kalau fahim. Fahim, Masya Allah. Fahim banget lah Anda pokoknya. Dikarenakan ada kedudukan masjid yang luar biasa kan gitu. Dikarenakan ada kedudukan masjid yang sangat tinggi, sangat agung mulia, sampai-sampai Allah Azza wa Jalla menyandarkan kata masjid dengan namanya, nama Allah Azza wa Jalla, Baitullah. Luar biasa, subhanallah. Betul. Ini sebutkan tentang masalah hal tersebut. Itu diantara ini ya, diantara hikmah ketika Allah Azza wa Jalla menyandarkan sesuatu atas nama Allah Azza wa Jalla. Dalam kemudian kita sebutkan beberapa ayat contoh bahwa pentingnya seorang muslim itu memakmurkan masjid dan bagaimana masjid itu luar biasa dalam Islam itu. Makanya ada istilah DKM ya Ustaz ya. DKM apa? Dewan Kemakmuran Masjid. Dewan Kemakmuran. Bener dong. Apa Dewan Kehormatan Masjid? Ya, bisa juga mungkin. Bisa juga. Anda masukin kata makmurnya aja Ustaz. Iya, bisa juga. Allah berfirman dalam surah At-Taubah, surah ke-9 ayat 18. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Ila akhir ayat. Allah mengatakan innama. Kalau kita temukan dalam Al-Quran, kata-kata innama atau annama. Nah, itu apa? Itu uslubul hasr awil ikhtisas. Artinya apa? Yuk, ayo coba tes dong. Anda mulu dites. Ana yang mau ngomong, ana nanya aja. Oh, iya. Ana nanya tapi ana yang jawab. Antum tenang aja. Takut kredibilitas turun aja, Stan. Elektabilitas kan lagi bagus gitu. Elektabilitas itu ngapain? Pilkada tuh. Allah mengatakan, para ulama lughah mengatakan ketika kita temukan dalam Al-Quran ataupun Al-Hadis, As-Sunnah, ada kata-kata innama, annama, itu uslubul hasr, gaya bahasa Arab untuk menyempitkan. Maksudnya gimana tuh? Awil ikhtisas, atau untuk mengkhususkan.
Karena itu kalau antum lihat innama artinya apa? Innama tuh apa ya? Apa artinya? Bukan kata inna sesungguhnya gitu. Sesungguhnya Bener inna, kan? betul. Betul. Kalau tambah ma, Uh-uh. sesungguhnya hanya. Oh, lebih spesifik berarti ya Ustaz ya. Pengkhususan, Iya benar. penyempitan, hanya itu tuh. Allah mengatakan innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya hanyalah apa? Yang memakmurkan masjid itu tuh hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul, kepada Allah dan hari kiamat. Oh, oke. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid itu hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Maksudnya apa? Hanya orang mukmin. Beda Karena ya. muslim belum tentu mukmin. Mukmin udah pasti muslim. Derajat mukmin lebih tinggi daripada derajat muslim kan gitu ya. Betul, betul. Nah, Allah mengatakan innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah itu hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Berarti orang yang nggak beriman nggak masuk dalam kriteria ayat ini nih. Oh iya, benar. Kan gitu. Betul, betul. Makanya orang-orang yang tidak cinta kepada masjid dipertanyakan itu ya keislamannya. Dipertanyakan tentang apa ya, subhanallah. Ketemu masjid cuma seminggu sekali, Jumatan. Aduh. Betul ya? Iya betul. Yang lebih parah lagi setahun 2 kali. Waduh, banyak tuh satu. Kan gitu ya? Kan Padahal KTP-nya Islam, subhanallah. Padahal Nabi SAW mengatakan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan Allah naungi pada hari tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah. 7 golongan. 7 golongan. Itu naungi di hari kiamat nantinya di bawah arsy-Nya Allah, kan gitu. 7 golongan itu syahid bahasan kita masalah ini nih. Masjid satu lagi pemuda. Apa itu? Kalau masalah pemuda Rasulullah SAW mengatakan wasyabun nasya'a fi ibadatillahi azza wa jalla, seorang pemuda yang tumbuh dari beribadah kepada Allah. Oh. Dia pemuda, tumbuhnya, dia habiskan waktunya, kemarin kita bahas, dia habiskan waktunya, dia habiskan masa mudanya untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua syahid bahasan kita masalah masjid nih. Apa itu? Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang laki-laki yang hatinya terpaut kepada masjid. Hatinya selalu terpaut kepada mana? Masjid. Bukan mall ya. Bukan mall. Apalagi klub, naudzubillah. Naudzubillah. Mudorot semua isinya Ustaz. Subhanallah. Betul ya? Betul. Lihat, di antara 7 golongan yang Allah Azza wa Jalla akan naungi nanti di bawah arasy-Nya Allah di hari kiamat, pada hari yang luar biasa dahsyatnya dan mencekamnya pada hari itu, matahari hanya 1 mil di atas kepala manusia, bayangkan 1 mil di atas kepala manusia. Dan perawi hadis ini mengatakan 1 mil itu aku nggak tahu, milnya jarak atau milnya celak. Aduh. Mil itu bahasa Arabnya ya, antum tahu alat celak ya? Yang buat Sifat mata? Mata itu. Ngambil kan gitu ya? Iya. Alatnya dalam bahasa Arab namanya mil. Oh, jadi sampai sekarang maksudnya yang kepastian Kata milnya perawi itu, hadis ini, aku nggak tahu nih ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 1 mil di atas kepala manusia nanti matahari itu, mil jarak, memang mil jarak atau milnya celak. Ya kalau milnya celak mah panas banget bisa ya. Hatta 1 mil jarak tetap panas. Tetap panas. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan walaupun itu mil jarak atau mil celak ya dua-duanya dekat pasti. Iya. Sehingga manusia akan tenggelam dengan keringatnya masing-masing sesuai dengan iman dan amal saleh yang dia lakukan di atas muka bumi ini. Ada yang tenggelam semata kakinya dan sebetisnya, lututnya, sepinggangnya, sedadanya sampai sekupingnya. Sesuai dengan dosa-dosanya berarti. Sesuai dengan iman dan amal saleh yang dia lakukan maksudnya. Dan ada orang yang ini nih, Allah Azza wa Jalla akan berikan naungan. Coba antum lagi siang-siang hari ini, walillahi mathalul a'la ya. Tanpa maka Allah dan makhluk siang hari panas luar biasa. Tahu-tahu ada tempat teduh tenang, enak enggak tuh kira-kira? Waduh, Anda melipir ke situ, Ustaz. Pasti kan gitu ya, subhanallah. Tapi enggak semua orang nanti di hari kiamat yang Allah Azza wa Jalla akan berikan naungan di bawah arsy-Nya Allah itu. Di antara 7 golongan tadi adalah pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah dan orang yang hatinya selalu terpaut kepada masjid. Dapat lindungan itu. Dapat lindungan, Masya Allah. Perhatikan ikhwan, luar biasa nih ikhwan. Nah itu kita sebagai muslim, kewajiban diri kita untuk mencintai masjid itu luar biasa. Kewajiban kita untuk mengagungkan, memuliakan masjid itu harus dalam hati kita, ikhwan. Hati kita
cinta nikmat ketika berada di masjid, bukan ketika masuk masjid mau cepat-cepat keluar. Pasti ruqyah nih kayaknya nih, panas Iya, nih guys. Subhanallah nih. bener. Pikirannya mau tarawih, mau perang sarung ini nih. Ini anak hutan kayu nih Ustaz nih. Langsung kan tarawih begitu, buru-buru mau udahan perang. Pengalaman pribadi ya gimana? Subhanallah ini perang sarung nih. Iya, ini penonton nih jamaah nih. Anak hutan kayu begitu Ustaz. Mau perang sarung begitu. Gua buru-buru mau keluar begitu, padahal kan harus dimakmurkan masjid. Masya Allah, Ngapain sih buru-buru keluar? Ayat yang lain menyatakan tentang bagaimana Allah Azza wa Jalla menyandarkan, mengidhafahkan kata-kata masjid dengan dirinya, menyandarkan berarti itu pengagungan dan keutamaan dalam surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 114. Wa man azlamu mimman man'a masajidallahi ay yudhkara fiha ismuh ila akhir ayat. Dan siapakah yang lebih zalim kata Allah daripada orang yang menghalang-halangi manusia menyebut nama Allah dalam masjid-masjidnya. Masjid-masjidnya Allah maksudnya. Baitullah tadi itu. Ayat yang lain dalam surah Al-Jin surah 72 ayat 18, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu kepunyaan Allah. Masjid itu ternyata punya siapa? Punya Allah. Punya Allah, maka disebut Baitullah kan gitu. Iya, betul. Masjid itu kepunyaan Allah Azza wa Jalla. Allah sebutkan nih kenapa punya Allah? Fala tad'u ma'allahi ahada. Maka janganlah kalian menyembah seorang pun di dalamnya selain menyembah Allah Azza wa Jalla. Oh, paham. Gitu. Paham. Antum masuk ke dalam masjid nih. Ternyata cuman mau dilihat mertua. Udah beda. Kira-kira gimana tuh? Iya, beda Ustaz. Syirik. Syirik. Syirkul asgar kan gitu. Syirik kecil kan? Syirik ria, ingin dilihat manusia atau sum'ah, ingin didengar. Diri ternyata soleh nih. Masya Allah. Ingin didengar mertuanya kan gitu ya. Misalnya. Aduh, ya Allah. Atau ingin didengar siapalah, subhanallah kan gitu ya. Iya, benar-benar. Hati-hati subhanallahil azim. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu kepunyaan Allah, maka janganlah kalian beribadah kecuali kepada Allah dalam masjid tersebut. Di antaranya jangan kalian berdoa kepada Allah, jangan kalian berdoa kecuali kepada Allah. Dalam masjid tersebut ataupun di dalam masjid kan gitu. Tapi di sini bagaimana Allah Azza wa Jalla menyandarkan kata-kata bait dengan Allah, kan rumah Allah, Baitullah kan gitu, masjid. Yeah. Penyandaran yang sangat luar biasa disebutkan tentang masalah hal tersebut. Padahal saya katakan tadi ya, belahan bumi ini bahkan seluruh jagat raya ini kan harusnya kepunyaan Allah. Iya. Tapi satu tempat ini Allah Azza wa Jalla sandarkan satu tempat ini dengan namanya, menunjukkan bagaimana keagungan yang luar biasa tentang masalah masjid ini, ikhwan. Maka kita seorang pemuda dan setiap muslim dan juga muslimah wajib untuk benar-benar mengagungkan, memuliakan masjid, ikhwan. Subhanallah. Iya, betul Ustaz. Dan sebagaimana kita tahu bersama, tempat yang paling terbaik di atas muka bumi ini apa? Masjid juga? Masjid. Dari mana dulu? Masjid sama iya begitu mungkin. Oh begitu, Masya Allah. Betul nggak Ustaz? Nah, hadis yang sahih dari Imam Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul biladi ila Allah masajiduha." Tempat yang paling dicintai oleh Allah. Berarti paling the best tempat ini kan gitu. Tempat yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla di atas muka bumi adalah masajidiha. Dalam masjid-masjid Allah, masajiduha, dan masjid-masjidnya. Wa abghadul biladi ila Allah aswaquha. Dan tempat yang paling dibenci Allah apa itu? Waduh. Apa yang tempat dibenci Allah? Iya, selain masjid. Iya, apa itu masjid apa? Aswaquha, jamak dari suq. Apa suq? Apa suq? Bahasa Arabnya suq. Jamaknya aswaq, pasar. Oh iya bener. Lupa mulu nih. Oh iya lupa. Lupa. Manusia kan gitu. Bener pasar ini. Pasar. Kenapa kok pasar? Lupa. Berapa banyak ternyata kedurhakaan dosa ada pada pasar gitu ya. Betul. Tentang masalah kecurangan lah, tentang masalah kezaliman, timbangan yang kurang. Berapa banyak antum kalau ke pasar pulang kok nggak pas nih. Betul ya? Bener. Tentang masalah bohong lah ketika di pasar kan gitu ya. Aurat. Sumpah palsu lah dan lain sebagainya. Hati-hati subhanallah itu. Ya kan aurat juga ada juga kan, Ustaz, siapa tahu kan. Ya ada, Masya Allah, aurat di mana-mana ada kan iya, gitu. makanya. Di pasar apalagi kan gitu ya. Oh, komplit. Apalagi ketika orang di situ ingatnya dunia saja, lupakan akhirat kan gitu biasa di pasar kan. Iya benar. Antum masuk mall, lihat barang antum suka tuh, lupa baca doa masuk pasar tuh.
kan gitu ya. Iya benar. Dan lain sebagainya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam syarah Sahih Muslim menyebutkan tempat-tempat yang paling dicintai, yang paling Allah cintai dari sebuah negeri adalah masjid-masjidnya. Kenapa? Karena masjid merupakan tempat-tempat ketaatan. Terbangun atas dasar takwa. Sementara tempat yang paling dibenci Allah dari satu negeri adalah pasar-pasarnya. Kenapa? Karena pasar sering menjadi tempat perbuatan menipu, riba, sumpah-sumpah dusta, melanggar janji, berpaling dari zikrullah dan tindakan-tindakan lain yang semakna. Oh iya benar. Masjid, bayangkan subhanallah. Tapi berapa banyak kita lihat sekarang kaum muslimin lebih nikmat untuk ke pasar daripada ke masjid. Betul ya? Iya. Enggak sih, enggak ke pasar, pas cuma ke mall sama itu pasar namanya. Pasar modern sebenarnya sekarang. Kayak baru mau ngomong. Kan gitu, subhanallah. Supermarket, iya kan? Market kan pasar. Namanya ini supermarket. Mall, itu namanya pasar. Ketika ada terjadi transaksi jual beli di dalamnya, Ya. subhanallah. Bayangkan, Betul. subhanallah. Masjid, padahal ketika orang masuk masjid harus dia berzikir kepada Allah dan lain sebagainya. Tapi pemuda ini ngobrol, dari makanya dinasehati Kena oleh tuh, ditazir tuh. bukan. Ya kan anak kalau pemuda kan bawaannya Oh iya, betul. dikit-dikit tahdir begitu. Masya Ustaz. Allah. Seperti Ana ditahdir sama antum. Ustaz. Makanya Konten podcast yang antum langsung DM Ana. oh, Masya Allah. Makanya tadi seorang ulama yang bernama siapa tadi? Aduh lupa Anda tuh. Sabit Al-Bunani. Thabit Al-Bunani memberikan wasiat, memberikan nasihat kepada para pemuda. Subhanallah. Ini kayak nyambung lagi nih Ustaz nih ke bab nasihat ke-10. Belum? Masih banyak Ustaz. Sabar, tenang. Itu cepet-cepet aja nih, tenang, Masya Allah. Bener. Lanjut Ustaz. Dalam hadis disebutkan. Lihat, ini di antara idhafah juga penyandaran kata para ulama dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau tadi dari Allah kan? Dari 3 ayat Innama tadi. tadi ya. Innama ya di antara surat Taubah kan? Bahwa baitullah dari Allah. Kalau ini dari Rasul nih sallallahu alaihi wasallam. Wah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim juga, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Syahid bahasan kita nih. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah suatu kaum itu berkumpul di antara rumah-rumah Allah azza wajalla. Salah satu rumah dari rumah-rumah Allah azza wajalla. Rumah Allah maksudnya apa? Masjid. Di sini di antaranya kata para ulama, ketika orang nuntut ilmu di masjid, ya pahalanya tetap pasti beda dengan nuntut ilmu di selain masjid. Nah, Tapi bukan berarti di selain masjid nggak dapat pahala, perhatikan ya, tidak, bukan itu ya. maksudnya. Tapi masjid pasti punya nilai lebih, nilai plus. Pasti punya fadilah tersendiri. Di antaranya ini Rasul mengatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah suatu kaum itu berkumpul di mana? Di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah azza wajalla. Lihat, ini penyandaran dari Rasul tadi itu. Iya, betul. Tadi dari Allah dan dari Rasulullah SAW. Baitullah, bahwa itu adalah rumah Allah azza wajalla. Ngapain mereka berkumpul itu? Gibah? Nggak mungkin. Kan gitu. Rasul katakan apa? Yatluna kitab Allah. Mereka membaca kitab Allah. Wa yatadarasuna fima bainahum. Mempelajarinya. Berarti kata para ulama di sini, arba'un li arba'. Apa maksudnya? Apa tuh? Pokoknya Orang yang melakukan, apa ini maksudnya? 4. Arba'. Arba'in kan. Orang yang melakukan 4 hal, dia akan dapatkan 4 hal. Nah, di sini terkenal nih. Dia melakukan 4 hal, Allah akan berikan 4 hal juga. Apa saja 4 hal yang dia lakukan? Majtama'a, berkumpul. Nah, Majtama'a qaumun, majelas, kan gitu, kumpul. Tapi kumpulnya bukan kumpul-kumpul yang ngaco kan gitu, bukan kumpul-kumpul enggak ada faedahnya. Di mana itu? Fi baitin min buyutillah. Yang kedua nih. Pertama berkumpul, yang kedua di mana? Di masjid. Di salah satu rumah Allah kan gitu ya. Ngapain mereka di rumah Allah itu ngumpul tadi? Ngobrol? Enggak. Tadi yatluna kitab Allah yang ketiga. Membaca kitab Allah, membaca Al-Qur'an Al-Karim. Ya. Wa yatadarasuna fima bainahum, dan mempelajari. Ketika disebutkan Al-Qur'an, maka pasti di dalamnya ada as-sunnah, enggak mungkin tidak kan gitu. Mereka membaca Al-Qur'an dan juga as-sunnah dan juga mempelajari Al-Qur'an dan as-sunnah. Lihat 4 hal ya. Berkumpul di rumah Allah, membaca Al-Qur'an, ya sunnah jelas, kemudian mempelajarinya kan gitu. Mereka akan dapatkan 4 hal juga.
Arba'un li arba'. Oh, nah. Melakukan 4 hal, hal dapat ini 4 hal. 4 hal ini yang dia dapat, yang mereka dapatkan apa? Iya, 4 hal yang dapat apa? Illa haffathumul malaikah, kecuali malaikat akan menaungi mereka. Malaikat akan meliputi mereka. Malaikat akan menaungi mereka. Yang pertama didapatkan. Riwayat mengatakan malaikat akan mendoakan mereka. Di antara doanya, malaikat ini doa malaikat loh, bayangkan. Di antara doa malaikat kepada para penuntut ilmu itu di masjid tersebut apa? Allahumma ighfir lahum, Allahumma arhamhum, Allahumma tub alaihim. Ya Allah rahmatilah mereka, ya Allah ampunilah dosa mereka, ya Allah terimalah taubat mereka. Wajib mumtaz. Wajib. Jadi ada banyak tafsiran para ulama tentang masalah hafathumul malaikah. Apa maksudnya malaikat menaungi mereka atau mengelilingi mereka, itu ada banyak tafsirannya. Di antaranya sebagian ulama mengatakan malaikat akan mendoakan kepada mereka dalam hadis yang lain nih. Ya. Malaikat akan mendoakan mereka. Tadi di antara doanya, siapa yang nggak mau dapat 3 doa ini? Dari makhluk yang tidak pernah berbuat dosa dan kesalahan, malaikat, subhanallah. Ya Allah ampunilah mereka, rahmatilah mereka, terimalah taubat mereka. Dapat yang pertama loh, baru 1 nih. Oh, baru 1. Baru 1 dong, kan iya. Illa hafathumul malaika. Mereka akan dapatkan apa? Malaikat akan mengelilingi, meliputi mereka. Kan itu ya? 1. Yep. Maknanya banyak ya. Di antara tadi ya, malaikat mendoakan mereka. Yang kedua, apa yang kedua? Apa Ustaz? Hafathumul malaika. Kemudian wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan akan dicurahkan rahmat kepada mereka. Masya Allah, baru 2 tuh. Jadi sekarang insya Allah lagi di sini lagi Allah Azza wa Jalla sedang curahkan rahmatnya kepada kita nih. Walaupun kita bukan di masjid, Oke. Walaupun kita bukan di masjid. Karena dalam hadis lain disebutkan maqa'ada qaumun maq'adan. Tidaklah suatu kaum itu duduk-duduk tanpa disebutkan Baitullah. Tapi berfaedah. Beda jelas. Yang tadi ya tetap belakangnya tetap sama, tapi jam Baitullahnya enggak ada kan gitu. Iya betul. Di dalamnya tadi baca Al-Quran kan gitu, atau kemudian mempelajari masalah agama ini dan lain sebagainya kan gitu. Malaikat akan meliputi mereka, kemudian rahmat juga akan apa? Akan turun. Kemudian apa? Yang ketiga nih, tadi kan 2 ya. Yang 3. Nazalat alaihimus sakinah, ketenangan akan diturunkan kepada mereka. Sakinah. Antum tenang gak sekarang? Tenang banget, Ustaz. Masya Allah, gak pencitraan kan ya? Enggak dong. Masya Allah. Sakinah. Orang-orang yang di luar sana stres luar biasa, duduk di majelis ilmu, insya Allah dia akan dapatkan sakinah. Janji Nabi SAW. Sakinah. Nazalat alaihimus sakinah. Bayangkan, subhanallah. Allah Azza wa Jalla akan turunkan sakinah, ketenangan kepada mereka semua. Dan yang keempat, tadi yang ketiga ya. Yang keempat, yang terakhir luar biasa tuh. Wa dzakarallaha ta'ala fi man 'indah. Dan Allah Azza wa Jalla akan menyebut-nyebut nama mereka di sisi malaikat Allah Azza wa Jalla. Masya Allah, disebut. Riwayat lain mengatakan yubahi bihimul malaikah. Allah Azza wa Jalla akan membanggakan nama-nama mereka di hadapan para malaikatnya. Allah banggakan di depan malaikat. Jadi para tulabul ilmi, ikhwan, para penuntut ilmu syar'i, walaupun mereka enggak terkenal di dunia, tapi nama mereka benar-benar terkenal di langit. Jelek. Ajib. Itu penuntut ilmu, ya kan. Di antaranya menuntut ilmu di masjid, kan keutamaan tersendiri saya katakan tadi. Tapi bukan berarti masjid nggak dapat, masya Allah. Tapi di masjid pasti punya nilai lebih, punya fadilah yang lebih daripada yang lain. Ala kulli hal, ikhwan. Bagaimana pentingnya masjid ini, sentral yang luar biasa tentang masalah keagungan masjid, kemuliaan masjid itu luar biasa, subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mendidik umat ini, mentarbiyah sahabat di masjid. Kan gitu ya? Di masjid jelas. 23 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam kurang lebih kan gitu. Ketika di Masjidil Haram enggak bisa. 13 tahun kan di rumah Al-Arqam bin Abi Arqam. Tapi kemudian apa? Ketika di Madinah 10 tahun kurang lebih baru Rasulullah SAW mendidik mereka di masjid. Kan gitu ya? Jadinya sahabat Nabi itu. Radhiyallahu anhum jami'an khairun nas, manusia terbaik luar biasa, generasi terbaik. Dididiknya di masjid, subhanallah. Dan memang pasti berbeda, ikhwan. Ketika orang di masjid itu beda luar biasa, subhanallah. Nikmatnya, kenikmatan yang luar biasa nggak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata lah, subhanallah. Ketika kita berada di masjid itu, nikmat tersendiri, masya Allah. Kenikmatan tersendiri, masya Allah. Apalagi kalau kita bicara Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ya lebih lagi luar biasa, subhanallah itu. Lebih lagi, subhanallah. Jadi kangen kajian.
Ini sekarang antum lagi ngapain emang? Ya enggak di masjid maksudnya Ustaz. Oh, di masjid. Kan kita ngomongin masjid. So, benar Masya Allah. Pindah yuk atau pindah lah, kosong nih studio. Iya, adminnya sama operatornya pindah, jangan pindah. Siapa yang ngopret? Ya, bener, Itu Ustaz. diantara luar biasanya apa? Masjid. Makanya seorang penuntut ilmu jelas harus apa? Memperhatikan bagaimana masjid itu. Dan nanti dalam risalah ini juga nanti kita akan bahas tentang masalah penuntut ilmu itu, ya dia harus sholat berjamaah di masjid. Iya. Bagi laki-laki ya, perhatikan nih. Bagi laki-laki penuntut ilmu itu memang harus sholat berjamaah di masjid. Bukan ketemu masjid itu tadi saya katakan seminggu sekali, lebih parah setahun 2 kali. Na'udzubillah min dzalik. Tidak. Benar. Dia nikmat ketika berada di masjid. Ketika Allah Azza wa Jalla memanggil dirinya lewat lisan muadzin, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, itu langsung dia sambut itu. Langsung dia datangi, mau sesibuk apapun dirinya. Nah, stigmanya gitu Ustaz. Anda denger tuh, Anda belum dapat hidayah, nggak usah paksa-paksa. Padahal itu bagian dari hidayah Ustaz ya. Panggilan-panggilan. Panggilan Allah itu ngapain? Sinyal-sinyal yang Allah kasih ngapain? Jadi Apa nggak dengar dia kayak Allah falah tuh subhanallah. Ustaz Ahmad tadi itu Anda sempat ngobrol nih teman-teman nih, FYI aja ya. Banyak saya waktu kita ngobrol ya, nanya teman-teman banyak yang bilang saat ya waktu itu ini ya udahlah kan Anda belum dapat hidayah nih, ya maklumin aja lah. Padahal kan yang antum bilang waktu itu kita ngobrol offline satu. Iya. Padahal panggilan Allah setiap hari 5 kali itu kan hidayah. Itu hidayah subhanallah, betul ya? Tapi kenapa anak-anak muda jawabnya gitu ya bilang ya, belum dapat hidayah gitu. Ya itulah diantara syubhat yang hebat masuk Nah, ke kepala itu. manusia kan gitu ya. Sholat di rumah aja kan belum dapat hidayah. Kalau ternyata dia cari dunia dari pagi sampai pagi lagi, pala jadi kaki, kaki jadi kepala, dunia tuh dicari luar biasa. Kok hidayah nggak dia cari? Kayak gitu ya? Betul. Belum datang nih ke Ana nih. Pernah nggak ente di rumah Rizky belum datang ke Ana nih sambil ngoncang-ngoncang kaki pakai sarung? Nggak bisa. Nggak bisa. Hah? Nggak bisa, Stan. Sambil minum kopi. Nggak bisa lah. Nah, kalau datang, Ana belum datang nih Rizky nih, nanti Rizky. kalau datang deh gitu. Ente aja diem doang. Nggak bisa gimana ya kalau Nggak subhanallah. Kalau untuk cari dunia luar biasa mati-matian, kita untuk cari akhirat kok belum dapat hidayah nih. Hidayah itu datang kepada kita, tapi kita yang tolak hidayah itu kan gitu. Hidayah itu datang kepada kita, tapi kemudian kita acuhkan hidayah itu. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu ikhwan, para ulama sampai mengatakan ketika seseorang, ini camkan ini luar biasa subhanallah. Ketika seseorang Allah Azza wa Jalla berikan kenikmatan sehingga dirinya dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla melangkahkan kakinya ke masjid. Entah itu untuk sholat berjamaah ataupun untuk nuntut ilmu syar'i, maka bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Allah. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla pilih kita dan tidak pilih orang lain. Kalau ketika Allah Azza wa Jalla pilih kita nih, kemudian kita enyahkan gitu saja, kita campakkan gitu saja, nggak bersyukur tadi, nggak kita jaga benar-benar kan gitu ya. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingat ketika kalian kufur akan nikmat yang Allah berikan kepada kalian, azabku sangat pedih kata Allah Azza wa Jalla. Maka kenikmatan besar ketika Allah Azza wa Jalla berikan kepada diri kita nih, Anda mau ke masjid nih, itu nikmat ikhwan. Itu kenikmatan luar biasa, hidayah itu subhanallah. Keinginan kita untuk Anda mau nuntut ilmu syar'i ini, Anda kangen ke kajian nih, Anda kangen nuntut ilmu, Anda kangen beramal saleh, itu kenikmatan luar biasa dan jaga itu. Syukuri itu semua, diantara bersyukur aja dengan anggota tubuh kita kan gitu. Dengan badan kita datangi panggilan Allah ketika Allah katakan hayya 'alas shalah. Mari menuju sholat kan gitu. Mari mengerjakan sholat. Hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan, karena tidak mungkin ada kemenangan tanpa sholat kan gitu. Makanya ketika kita mendengar muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, jawaban kita apa? La haula wala quwata illa billah. Betul ya? Iya. Kenapa? Karena tidak semua orang Allah berikan kekuatan ketika dia dengar azan untuk sampai ke masjid. Iya benar. Sekalipun rumahnya depan masjid persis tadi. Nempel bukan depan. Iya. Bukan depan lagi. Depan lagi, kalau depan masih nyebrang, nempel. Nempel tapi Bener, masih subhanallah. Mobile Legend tuh di dalam kamar tuh. Ya, banyak teman-teman Anda begitu sih. Siapa tuh? Ya, banyak. Apalagi tentang syubhat-syubhat yang Jumatan 3 kali. Ya kan kalau lebih dari 3 kali. Tadi anak baru dengar bahasa Iya, offline kan, off air. Offline. Begitu tuh. Banyak anak muda begitu. Sekali 2 kali. Subhanallah ya. Ala kulli hal. Intinya adalah ketika kita
menuju masjid, maka ketahuilah bahwa masjid tersebut adalah tempat ibadah, tempat melakukan ketaatan, zikrullah, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Maka jangan kita pernah mengganggu orang-orang yang melaksanakan itu semua di dalam masjid, membuat gaduh, membuat orang itu tidak khusyuk ketika mereka sholat, ketika ibadah itu. Hati-hati, subhanallah. Maka amat disayangkan ketika zaman ini para pemuda yang banyak membawa alat komunikasi yang lebih parah. Ya Allah, saya pernah kejadian nih benar-benar. Dia pikir mungkin dia pikir matiin HP itu batal kali sholatnya. Oh iya. Jadi ketika kita sholat asar kalau nggak salah, saya lupa zuhur apa asar gitu. Bunyi. Bukan bunyi biasa. Kalau cuma bunyi tang ning nang nih mungkin ini lagu tersebut lagu apa sih, lagu barat atau lagu apa. Dan itu terus tuh dari rakaat 2 kalau anak nggak salah sampai rakaat 4 hancur itu sholat kita. Musik tuh Ustaz. Bukan musik lagi, subhanallah. Itu nggak emang kenapa dalam hati kita nih siapa? Pasti kan kita begitu kok. Iya. Enggak yang ketika assalamualaikum pasti kan langsung melihat tujuh kepada itu kan. Pasti. Mata langsung. Pasti itu subhanallah. Yang bahayanya ikut berdendang lagi Ustaz. Ya kan takut. Ya bukan. Enggak takutnya kan. Ya kan takutnya kita enggak tahu. Kita kan iman orang kan ada tingkat kefuturannya orang beda-beda. Oh ini lagu kesenangan anak gitu. Nah, begitu. Padahal murajaah dalam sholat. Iya. Murajaah musik. Padahal dia lupa tentang dalil musik itu. Bayangin dari rakaat 2 kalau anak nggak salah, lupa 2 atau 3 gitu. Itu qadarullah orangnya, mungkin orang nelpon dia mungkin perlu butuh. Iya. Sehingga ketika mati nyala lagi, terus sampai salam, bayangin. Sampai salam. Bukan itu dari sini, ikhwan, ana mau tanya sama antum. Ana mau tanya nih. Di sini kelihatan masjid yang itu tempat ibadah kaum muslimin, kemudian ada orang bunyi tadi. Bunyinya ternyata musik kan gitu ya? Iya. Bisa bersatu nggak musik sama masjid saya mau tanya? Enggak. Jelas dong. Gimana kita mau ngafal Quran kalau kita masih kalau mungkin bunyinya azan atau apalah ayat Quran misalnya, mungkin orang nggak semarah itu, betul ya? Iya betul. Ketika bunyinya musik, kan itu fitrah manusia langsung. Iya. Betul ya? Betul. Lo di masjid kok musik lo gitu maksudnya. Itu kena banget subhanallah bahwa para pemuda ini Al-Quran, dia harus jadikan dirinya menjadi ahlul Quran, bukan ahlul nasyid, bukan ahlul musik dan lain sebagainya. Sampai turun itu subhanallah. Saking serunya masyaallah. Bukan. Iya benar. Saking gemesnya tentang permusikan itu. Gimana nggak gemes, itu hancur salat kita itu sih. Itu salat kita itu. Nggak, subhanallah, Allah musta'an. Matiin, kalau matiin nggak masalah Ustaz. Misalnya lagi bunyi. Perhatikan baik-baik nih. Ini diantara semua syari bahas tentang masalah salat kan? Boleh mencet gitu. Bukan boleh, memang harus dimatiin. Tapi mungkin kita nggak tahu kali Ustaz, yang punya handphone nggak tahu mungkin kali. Dia, anak katakan tadi, mungkin dia menganggap ketika mematikan handphone dari sakunya diambil, matiin, batal. Salah ini. Memang harus dimatiin, ketika kalau enggak ya kita dosa ganggu yang lain. Oh, lebih parah lagi. Tapi yang lebih jelas ketika sudah masuk masjid silent atau matiin. Ini rumah Allah, tadi agungkan masjid kan gitu. Tapi kalau misalnya lupa kan gitu, mungkin lupa biasa silent, biasa matiin, ternyata lupa, langsung matiin ketika nyala, mungkin ada orang nelpon kan gitu. Jangan musik ringtone-nya. Kan gitu subhanallah, suara burung gitu kan. Dan matiinnya juga langsung ombak kan gitu ya. Dan matiinnya juga langsung matiin, jangan kayak siapa nih ngecek dulu balas. Iya kan balas WhatsApp dulu kan nggak boleh. Bener Mas? Maksudnya jangan ngecek tak dulu nih gue lagi ini, jangan kayak gitu juga. Langsung aja matiin. Mal batal kalau itu. Iya. Kita lanjutkan nih. Yang ke-10 berarti ya. Nah, ini ke-10 Ustaz. Kita masuk ke nasihat 10 adalah sebarkan salam. Al-wasiyatul ashirah. Wasiat yang ke-10, nasihat yang ke-10. Wa min jumlati wasayas salaf lisyabab, dan di antara wasiat atau nasihat para ulama salaf kepada para pemuda, ma jaa an Muhammad ibn Suqah. Apa yang datang dari Muhammad bin Suqah. Muhammad bin Suqah. Beliau berkata, laqiyani Maimun bin Mihran. Aku bertemu dengan Maimun bin Mihran. Maimun bin Mihran ini di antara ulama hadis nih. Aku bertemu, kata Muhammad bin Suqah, dengan Maimun bin Mihran. Faqultu, maka aku katakan, hayyakallah. Maka aku katakan kepada dirinya, hayyakallah. Antum kalau ketemu orang Arab biasanya ngomongin hayyakallah.
Hayyakallah. Semoga Allah menghidupkanmu gitu ya. Semoga Allah azza wajalla menghidupkanmu dan di antara sallamakallah, semoga Allah menyelamatkanmu di antara itu. Bagus sebenarnya. Tapi kemudian Maimun bin Mihran mengatakan faqala hadhihi tahiyatus syabab. Ini adalah penghormatan para pemuda. Kan biasa gitu maksudnya semangat kan gitu. Iya. Penghormatan para pemuda. Qul bisalam, akan tetapi ucapkan assalamualaikum. Maksudnya assalamualaikum jelas lebih baik. Oh. Bukan berarti hayakallah, nggak boleh ya, subhanallah, bukan itu. Iya. Jelas ketika ketemu dulu assalamualaikum itu dulu, baru kemudian hayyakallah. Baru boleh. Kaif halukum, kan gitu. Iya. Tapi yang paling pertama salam dulu kan gitu. Salam dulu. Maka di sini sebarkan salam nih, perhatikan ya. Assalamualaikum, apalagi kalau lengkap tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Artinya ini apa tuh? Ya, ada keselamatan, semoga Allah memberikan keselamatan kepada Selamatan, assalamualaikum warahmatullahi rahmat, wabarakatuh. barokah. Bayangkan kalau salam kita diijabah oleh Allah azza wa jalla sehingga saudara kita dapatkan 3 hal ini, gimana? Ajib. Betul dong? Betul. Tapi kita ketika kita ngucapin salam biasanya cuma di lisan doang, karena mungkin kebiasaan tuh. Assalamualaikum. Nah, Assalamualaikum. kadang ngomongnya samle. Aswarab. Aswar. Iya. Aswarab biasa kalau di WA kan gitu ya. ASS, WR, WB. Aswarab gitu. Aswarab. Iya, kenapa ya? Waswarab berarti waswarab jawabannya waswarab. Waswarab. Iya, atau nggak assalamualaikum. Assalamualaikum gitu ya. Iya, assalamualaikum mampir, kan gitu. Makanya lebih baik gitu jangan kalau disingkat. Salam ini doa. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang cuma nyampe warahmatullah juga nggak apa-apa Ustaz ya? Assalamualaikum pun nggak ada masalah. Nggak masalah, Tapi kalau lebih lengkap ya lebih bagus. Ada seseorang, ketika Nabi SAW lagi bermajelis, ada orang datang. Ketika datang ngucapin assalamualaikum, Rasulullah SAW mengatakan 10 kebaikan. Wajib. Ada orang kedua mengatakan assalamualaikum warahmatullah, Rasul mengatakan 20 kebaikan. Oh, oke. Ada orang kedua mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 30 kebaikan. Bush. Berarti ngambil yang selengkapnya aja ya? Oh, iya jelas, yang paling zen, masya Allah. Dan jawabnya gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, makanya ketika kita diucapkan salam sama orang, minimal menjawabnya sama, jangan kurang. Panjang. Orang ngucapin assalamualaikum warahmatullahi, waalaikumsalam. Loh iya. Kurang kan gitu ya. Walaupun boleh. Walaupun ya boleh kalau boleh, tapi ya. Allah azza wa jalla mengatakan kan idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kalian diucapkan salam, idza hayyu bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha, maka balaslah dengan yang lebih baik atau yang sama. Perintah di situ, kan gitu. Perintah di situ. Makanya assalamualaikum kita jawab waalaikumsalam atau alaikum. Orang sering banyak nanya nih. Betul. Ustaz, apa bedanya waalaikum sama alaikum? Cuma beda waw, sama. Waw itu dan. Iya. Nggak ada beda. Waalaikumsalam warahmatullah. Gitu. Nah, ada yang waalaikumsalam sama waalaikumsalam. Ya, yang benar sebenarnya waalaikumsalam karena alaikum dan assalam. Kan itu alif lam di situ kan. Lebih tepatnya waalaikumsalam atau alaikumussalam. Yang kita biasa waalaikumsalam. Iya. Assalam, kan di situ ada alif lam, nggak kurang kebaca di situ. Yang lebih tepat makanya waalaikumsalam atau alaikumussalam. Itu kan sama atau lebih baik kan tadi, lebih bagus waalaikumsalam warahmatullah. Tapi kalau lengkap nih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawabannya apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu sama dong. Ya. Kalau lebih baik kasih kue bagus insyaallah nih. Bagus. Sama kasih kue gitu ya. Insyaallah nih. Benar juga sih. Di antara satu riwayat menyebutkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Oh, baru pada tahu kan lu pada lu. Dan satu riwayat hadis katakan wa maghfiratuh, itu yang paling lengkap jawaban salam ya. Jawabannya, Jawaban tapi salam. ketika memberikan salam nggak ada tuh Ustaz. Nggak ada, cuma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh sendiri pada hakikatnya dikhilafkan oleh para ulama tentang masalah dalil tersebut, tapi yang Allah alam pendapat yang lebih rajih insyaallah disahihkan oleh para ulama hadis tersebut. Makanya yang paling lengkap dari jawaban salam waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah bin Salam. Siapa Abdullah bin Salam? Iya, sahabat lah. Sahabat. Sahabat Nabi yang dulunya pendeta Yahudi. Hijrah. Masuk ke dalam Islam, Ya. Masya Allah.
Kata Abdullah bin Salam ketika pertama kali ketemu Nabi di Madinah nih. Katanya ada Nabi masuk Madinah kan gitu ya. Abdullah bin Salam seorang pendeta Yahudi yang hafal Taurat luar biasa nih, ikhwan. Dari Yahudi, dan Allah berikan hidayah kepada beliau. Apa kata Abdullah bin Salam ketika aku pertama kali melihat wajah Nabi SAW? Wallahi demi Allah ini bukan wajah pendusta. First impression itu Ustaz ya. Kita punya nggak teman ketika ngeliat mukanya, Masya Allah enak kan ngeliat mukanya. Beda ketika ketemu ya, aduh dia lagi. Ujung-ujungnya ngutang balik. Kan begitu orang. Itu pengalaman pribadi. Pengalaman banget kayaknya. Kayaknya ngindar mulu kalau ketemu si Abdullah bin fulan. Salam mengatakan, wallahi ini wajah ini bukan wajah pendusta. Lihat Nabi SAW. Padahal pendeta. Face nih, lihat pendeta Yahudi. Kemudian masuk Islam setelahnya gitu. Tapi dia belum masuk Islam dong. Belum. Kan gitu ya? Makanya pada Kemudian pendeta. pertama kali aku dengar dari lisan Nabi SAW, ya ayyuhan nas, afshus salam bainakum, wasilul arham, wa at'imut ta'am, wa sallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulun nas bisalam. Yang paling pertama aku dengar dari lisan Nabi SAW, afshus salam bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Sebarkan salam di antara, itu yang pertama kali aku dengar dari lisan Nabi SAW. Berarti sebarkan kebaikan di antara kalian, sebarkan keselamatan di antara kalian, gitu. Salam kan? Iya. Subhanallah. Kemudian apa? Wasilul arham, sambung silaturahmi, wa ta'imut ta'am, berikan makan manusia, wasallu bin nasi wan nasu niyam, salat di malam hari ketika manusia tidur, tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk surga dalam keadaan selamat. Itu pertama kali kata Abdullah bin Salam perkataan yang aku dengar dari lisan Nabi SAW ketika aku bertemu wajahnya. Jadi ngelihat wajahnya sudah luar biasa. Pertama kali dengar ucapan yang keluar dari lisan Nabi seperti itu. Gimana gak pencut kan gitu. Gimana gak tertarik langsung masuk Islam. Dan memang Allah berikan hidayah kepada beliau kan. Ya. Radhiyallahu anhu, luar biasa, subhanallah. Rasul SAW juga mengatakan, ala adullukum idza tahabbabtum, maukah aku kabarkan kepada kalian, kata Nabi SAW, ketika kalian idza fa'altum, apabila kalian lakukan ini, kalian akan saling mencintai di antara kalian. Apa itu? Afshus salama bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Sebarkan salam di antara kalian. Jadi antum ketika ketemu orang langsung assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita punya tahiyah, kita punya ucapan yang luar biasa dalam Islam, ya kawan, dan itu doa loh. Iya. Maka saya katakan, siapa yang akan menyangka ketika ucapan salam ini kita ucapkan dari lubuk hati kita yang paling dalam, ikhlas lillahi ta'ala, ternyata dengan ucapan salam kita kepada saudara kita memberatkan timbangan amal kebaikan kita, masukkan surga kita dapat. Salam tuh padahal. Salam. Dapat pahala kira-kira. Pahala. 10, 20, 30 kebaikan kata Nabi SAW. Betul ya? Tadi yang itu. Itu luar biasa, subhanallah. Siapa yang akan bisa menyangka nih? Kan Rasulullah SAW mengatakan kan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kalian anggap enteng perbuatan ma'ruf, kebaikan sedikit pun. Walau an talqa akhaka biwajhin talq. Walaupun kalian bertemu saudara kalian dengan wajah berseri-seri. Senyum. Ya. Yang ibadah kan gitu ya. Betul. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Kau tersenyum dengan saudaramu itu termasuk apa? Sedekah kan gitu, ibadah kan gitu. Betul. Jangan pernah menyepelekan, kata para ulama, perbuatan amal kebaikan kita sekecil apapun. Karena kita tidak tahu. Bisa jadi ternyata perbuatan yang kecil itu ternyata kita lakukan ikhlas lillahi ta'ala, sehingga dengan keikhlasan tersebut Allah Azza wa Jalla selamatkan kita dari neraka, masukkan kita ke dalam surga. Di antaranya salam. Sebarkan salam di antara kalian. Makanya tadi Maimun bin Mihran mengatakan, ini ucapan salam para pemuda nih, Masya Allah. Semangat kan gitu ya. Itu bagus, Masya Allah. Hayyakallah, kan, ahlan wa sahlan misalnya sebagainya. Tapi jangan lupa yang paling pertama, assalamualaikum, doakan kebaikan dulu. Tapi gini Ustaz, ada yang bilang juga bahwa ketika ada seseorang mau nyapa kita gitu, tapi tanpa mengucapkan salam, itu boleh katanya jangan direspon, betul Ustaz? Ini dia nih. Iya betul ya. Ini dia. Acukan aja begitu maksudnya, dalam artian dicuekin begitu. Tenang, sabar. Saya ini Antum jangan ekstrim penasaran begitu, ya. sabar. Iya. Masa gimana cara menyikapinya gitu Ustaz? Disebut dalam hadis ya nih. Hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Sunni, man bada'a bil kalam qabla salam fala tajibuhu. Siapa yang memulai pembicaraan sebelum salam maka jangan direspon, jangan dijawab. Jadi tuh ngomong nih nggak salam nih.
Lu tahu nggak bro? Ah tiba-tiba gitu. Tahu nggak bro gini? Baru pertama kali ketemu tuh. Siapa lo? Wah jangan juga kan Oh, gitu. gitu. Maksudnya tadi harus Nggak kenceng juga dong Ustaz. jangan kenceng juga kan Ya. gitu. Harusnya apa pertama? Salam dulu. Oh. Supaya ente dapat pahala. Yang gitu bisa ya? Ulang gitu. Oh iya, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang gitu ya bisa ya? Iya, bisa. Jangan kemudian tahu-tahu ngomong, bro tau nggak bro? Lo siapa lo? Islam bukan lo? Wah. Waduh kacau nih. Langsung ditahdir. Langsung ngegas terus. Jangan. Ingat, salam ini di antara bentuk akhlak yang mulia, perhatikan. Jadi para ulama menyebutkan kenapa Islam memulai dengan salam tadi itu, menebar kebaikan, menebar keselamatan dan lain sebagainya kepada manusia, karena agama Islam ini agama akhlak. Saya tekankan ini baik-baik ini kan. Agama Islam ini agama akhlak. Jadi ketika seorang muslim dan muslimah mengaku dirinya muslim tapi jauh dari akhlakul karimah, dipertanyakan itu berarti kan. Dipertanyakan, apalagi subhanallah, orang-orang yang menjalankan sunnah ini saya sering katakan kan, kadang-kadang galak-galak luar biasa. Udah mukanya serem, pakai jenggot, kagak mau senyum lagi, nggak salam depan orang. Lewat depan orang kagak debong anyut kan gitu. Debong anyut, Pohon pisang. Ini orang lah salam wala kalam katanya ngaji. Ya itu. Habis yang kena pengajian ya padahal orang ya oknum yang ngaco kan. Itu yang baru-baru ngaji biasanya gitu Ustaz. Subhanallah. Kenceng banget. Sabuk putih. Sabuk putih pengen berantem mulu bawahnya. Kesel banget. Jadi merusak dakwah sunnah gitu. Agama Islam ini agama akhlak ya kan. Perhatikan baik ini. Semakin kita berilmu, wajib akhlak kita semakin baik. Karena di antara bentuk ilmu itu bermanfaat, ilmu itu akan melahirkan akhlakul karimah. Semakin kita ngaji, semakin kita mempunyai adab Islamiyah yang baik. Semakin ngaji, semakin taat sama orang tua, semakin berbakti sama orang tua. Semakin ngaji, semakin baik sama saudara. Semakin ngaji, semakin memberikan kebaikan kepada sesama, kan lain sebagainya. Akhlak, agama Islam agama akhlak. Rasulullah SAW sampai mengatakan innama bu'itsu liutammima salihal akhlak. Fi riwayah makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke atas muka bumi ini hanya untuk menyempurnakan akhlak, kan gitu. Hanya untuk menyempurnakan, membaguskan akhlak. Allah Akbar. Jadi agama sini agama akhlak, ikhwan. Jelas akhlak di sini luas ya. Yang paling tinggi akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah SAW, akhlak kepada makhluk yang paling itu di antara akhlak kepada orang tua, ya. akhlak kepada sesama, teman, saudara, sahabat dan lain sebagainya, kan itu. Istri, suami. Betul. Akhlak, ikhwan. Di antaranya adalah sering mengucapkan apa? Salam. Ya. Ini makanya makin nangkep nih Ustaz. Masya Allah. Ini disebutkan apa? Ucapan ini adalah penghormatan para pemuda. Maknanya sebagian pemuda merasa lebih baik dengan salam penghormatan, terutama saat saling bertemu. Lalu mereka meninggalkan salam yang syar'i. Ya, mereka meninggalkan salam yang syar'i dan menggantinya dengan penghormatan yang disukainya dan condong kepadanya. Nah, terkadang mereka mengurangi salam dan terkadang salam setelah mengucapkan penghormatan itu. Oh, Jadi, boleh ya berarti Ustaz ya. yang paling terbaik jelas salam dulu maksudnya. Ya. Maksudnya apa? Kita ikuti dulu sunnah Nabi SAW baru kemudian kita tambah dengan urf yang lain maksudnya gitu. Jadi bukan nggak boleh ketika mengucapkan selamat pagi, selamat sore dan lain sebagainya. Tapi salamnya enggak kan gitu, subhanallah. Iya, kadang terbalik. Selamat pagi, yang selamat berarti kan pagi. Nah, Selamat sore, selamat kan sore kan gitu. Iya bener ya. Ketika kita ucapkan assalamualaikum, orang itu jawab waalaikumsalam, kan saling mendoakan luar biasa kebaikan di situ, masya Allah. Sehingga mudah-mudahan dengan itu ukhuwah Islamiyah akan timbul di antara kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallah khair, barakallahu fik. Ini waktu sudah masuk di jam 9 nih Ustaz nih ya. Masya Allah. Nggak berasa nih, sejam nih, pas banget ya teman-teman. Jadi nanti memang sekiranya masih ada yang kurang-kurang materi Ustaz Ahmad Bazar, bisa kita lanjutkan lagi nanti di berikutnya ya. Tapi nggak usah khawatir, berarti sekarang tanya jawab dulu ya, gimana? Putus lagi sinyalnya? Oh, biasanya begitu yang kita tahu bukan? Tapi terakhir kita sejam setengah ada masalah. Iya. Berubah lagi berarti. Wah, tikus tuh. Sukit tuh. Itu lah. Apa namanya? Sukit kan bahasa balik, asal kilap Ustaz. Sukit. Sukit, dibalik tikus, balik sukit. Sukit. Kalau kita kode-kode Ustaz, takut kita kan intel semua. Anak muda, masya Allah. Sukit. Apa? Sukit. Hadip. Duh, kenceng banget. Ya gimana nih? Masuk lagi. Lanjut lagi ya.
Ya, mohon maaf teman-teman semua. Sekiranya tadi sinyal terputus karena memang sepertinya IG Live ini Ustaz kembali seperti yang dulu awal-awal gitu. Maksimal 1 jam lagi. Nah, berarti kita bisa mulai lagi atau udah kasih jempol lagi tuh. Sabrina, Rizky, Dea dan lain sebagainya. Insyaallah. Pasti kalau gitu ya. Jadi transisi aja langsung dari terputusnya tadi bisa langsung kita sambung dengan tanya jawab nih buat teman-teman semua ya. Mungkin ada yang mau bertanya, lanjut, Mang, kuy, boleh kuy. Tuh ada yang komen begitu tuh. Kuy lanjut. Pemuda semua emang nih ya. Bahasa-bahasanya dibalik Ustaz. Yuk gitu maksudnya. Kadang ada skoy, skut gitu. Anda paham, muda Ustaz. Muda. Ya, ada yang nanya nih dari Sabrina. Ini Masya Allah nih adik kita umur 10 tahun Ustaz. Masya Allah. Iya, mantengin terus Jakarta mengaji. Masya Allah, jazakillah khair. Ustadz, bagaimana cara akhwat memuliakan Baitullah? Wajib pertanyaannya. Bener Ustadz, tadi mungkin mayoritas tadi sebenarnya Ustadz juga sedikit banyak ada yang mewakilkan untuk ikhwan sama akhwat gitu pemuda. Iya. Tapi sebetulnya mungkin beliau ini pengen tahu lebih detail bagaimana cara akhwat. Mungkin kan ada banyak turunan ya, akhwat itu kan sebaik-baiknya sholat di rumah. Nah, bagaimana cara mengagungkan rumah Allah tadi gitu Ustadz? Ya, untuk para akhwat ya. Mengagungkan rumah Allah, memuliakan rumah Allah ini bukan hanya kemudian untuk sholat saja. Nah, benar. Kan kalau kita lihat tadi bagaimana nasihat Thabit Al-Bunani kepada orang yang sedang asyik ngobrol di masjid kan gitu ya. Betul. Berapa banyak kita lihat para akhwat ketika kajian, abis kajian ngeriung suaranya lebih kencang. Iya. Kan gitu ya. Bener. Anda pernah nge-MC-in kajian Kan gitu. Ustaz? Satu. Itu kencang banget susah. Sebelum kajian. Ada juga yang lagi kajian kencang suaranya. Kan gitu ya. Iya. Subhanallah. Kalau gini tingkat-tingkat di atas-atas. Nah, ini kan ini rumah Allah kan gitu ya. Lebih parah lagi ketika lagi kajian, harus kan memuliakan ilmu tersebut, memuliakan ketika qala Allah wa qala Rasul disampaikan. Kan gitu, harusnya seperti itu subhanallah. Betul. Contoh itu jelas itu, real nyata kan gitu. Betul. Jadi bukan berarti seorang wanita nggak boleh ke masjid, boleh silahkan kan gitu. Tapi dia harus jaga adab-adabnya, harus jaga akhlaknya kan gitu. Tadi antaranya tentang masalah itu, dia harus jaga rumah Allah ini, nggak boleh kemudian sembarangan ketika ngomong sesuatu. Yang lebih parah gibahin orang di rumah Allah. Lebih coba gimana tuh dosanya? Subhanallahiladzim. Kan gitu. Udah gibah luar biasa di rumah Allah di Baitullah. La haula wala quwata illa billah. Intinya adalah dalam hati kita ini harus ada memuliakan, harus ada masjid ini memang tempat yang mulia, yang agung, yang wajib kita berikan keutamaan lebih. Nggak boleh sembarangan ketika kita dalam masjid, ada adab-adabnya. Dan ini juga bukan cuma akhwat loh Bu, dan ini juga kepada para orang tua yang punya anak kecil. Perhatikan baik-baik nih, subhanallah. Penting. Jangan jadi dalil. Saya sering baca tuh tentang masalah Muhammad Al-Fatih ngomong ketika kalian tidak temukan suara tangisan atau suara ketawa anak kecil di masjid, anak kecil yang tidak bermain-main di masjid, maka pada saat itu akan hancur luar biasa. Ini saya dari mana subhanallah. Kalau kita mau ngajak anak kita ke masjid, fadhol silahkan, tapi ajarkan adab-adabnya. Perhatikan. Betul. Ajarkan adab-adab kepada anak kita. Nah, ini masjid, tempatnya orang ibadah, tempatnya orang berbuat amal soleh. Gak boleh bercanda, gak boleh tertawa, gak boleh ini dan lain sebagainya. Ajarkan adab-adabnya. Lari-lari kadang Ustaz. Iya, lari dia demin kayak nggak bapak sama ibunya kayak nggak punya anak sengaja diumbar kan gitu. Bener. Yang lebih parah lagi apa? Kalau lagi main, lo jangan main di sini, lo berisik, lo sana ke masjid aja. Lah, suruh berisik di masjid berarti kayaknya. Akhirnya kacamata anak injek Ustaz, pernah tuh. Nggak tahu. Benar-benar orang tuanya nonton nih. Taruh bawah gitu kan, mau cuk prak, udah diem, mau ngapain? Masih mau narik tuh anak, mau ngapain? Ganti nggak mungkin. Itu gara-gara anak punya trauma tinggi Ustaz, ketika ada guduk-guduk, udah anak nggak mau. Dan juga para orang tua yang dia tahu bahwa ternyata ketika dia bawa anaknya, dia sudah ajarin anaknya adab-adab, ternyata dia tahu nih anaknya bisa dikatakan agak super kan gitu ya. Iya, atraktif. Agak hiperaktif kan gitu ya. Makanya seperti ini, tunggu sampai anak tersebut benar-benar bisa mengetahui tentang adab-adab masjid kan gitu, subhanallah. Jadi bukan berarti nggak boleh bawa anak ke masjid ya, perhatikan nih. Ya. Karena ada juga DKM yang dimarahin sama orang tua. Kenapa sih nggak boleh bawa anak saya? Anak ente diajarin adab nggak? Kan gitu. Masya Allah, benar. Kan gitu, subhanallah. Ketika diajarin adab, saya udah ajarin macam-macam. Iya, tapi anak ente masih begitu, lihat tuh subhanallah. Saya pernah di Masjid Al-Fatah kayak begitu. Ketika di lantai atas, sholat tarawih, masya Allah, di belakang ramai luar biasa kayak pasar. Iya, begitu. Wow, lari macam-macam luar biasa. Ketika salam, hilang tuh anak. Oh iya.
Coba bayangin. Mereka nunggu momen salam itu, Kita Ustaz. hati kita kan, ntar lo habis salam lo. Udah ngaco tuh sholat tuh kan pasti tuh. Iya, Betul ya? betul. Habis assalamualaikum, nggak ada satupun nggak ada. Bubar, perang sarung. Iya, bener, Ustaz. Coba bayangin, subhanallah. Bubar. Ini kalau bukan pendidikan orang tuanya yang salah kan gitu ya? Iya. Atau kemudian apa di situ? Perhatikan orang-orang tua nih nggak sembarangan. Ketika bawa anak ke masjid, tuntun sampingnya gitu. Tuntun sampingnya kan gitu. Kalau antum lihat di Masjid Nabawi ada apa ayah-ayah yang saya pernah ngeliat tuh, yang bawa anaknya dan anaknya nggak bisa diem. Dia apain? Diikat sama ayahnya, diikat sama anaknya. Diikat bener-bener. Diikat. Jadi ketika anaknya ke sana tuk mentok kan? Mentok. Balik dong. Balik lagi tuh anak. Mentok, balik lagi, nggak bakal mana-mana kan? Nggak bakal. Nggak bisa tuh anak buka, nggak bisa. Nggak ngerti, iya. Kan gitu subhanallah. Gendong juga sebenarnya boleh, Ustaz ya? Apa? Gendong. Boleh tentang masalah itu. Rasulullah SAW menggendong Hasan kan gitu. Iya. Dan juga Rasulullah SAW pernah ketika sujud kemudian Hasan kan bermain-main di atasnya sampai para sahabat mengatakan bahwa kami pikir wahyu sedang turun atau karena apa dan sebagainya, sehingga ada seorang sahabat ngelihat Hasan lagi main subhanallah di atas pundak. Kata Rasulullah SAW pada saat itu apa? Cucuku sedang bermain di atas pundakku ini dan aku ingin supaya dia puas dulu. Jadi tapi para sahabat yang kena akhirnya kan lama jadi subhanallah. Sangkanya mau ada wahyu turun ya. Tapi di situ apa? Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika membawa cucunya dan lain sebagainya di Rasul kan gitu ya? Iya. Dipegang di Rasul, bukan kemana-mana tawaf kemana-mana kan gitu. Subhanallahil azim. La haula wala quwwata illa billah. Aduh, kacamata belum Anda ganti sendiri tuh waktu itu. Nasib ya Allah. Seorang tuanya ganti tuh. Nggak ikhlas, Anda udah ikhlas lah. Ikhlas. Ikhlas enggak usah diucap. Oh iya, live lagi ya. Lanjut lagi pertanyaan nih Ustaz nih dari ini boleh nih Wahyu Saiful Anwar. Kayaknya beliau nyimak yang tadi untuk membuka obrolan, mengucapkan salam dan lain sebagainya. Cuma beliau ini bertanya, Bismillah bagaimana etika kita memulai perbincangan dengan orang kafir? Iya. Maksudnya mungkin apakah dengan salam juga atau seperti apa, atau bahkan anak tambahin deh Ustaz, ada juga yang orang kafir juga mengucapkan salam kepada kita. Iya. Nah itu jawaban kita gimana? Iya. Memang ketika kita kepada orang kafirnya ada agak berbeda. Iya. Ada memang satu riwayat, satu hadis Nabi SAW ketika orang kafir mengucapkan salam, tapi salamnya diplesetin sebenarnya. Kalau orang kafir ini ya. Oh, bukan karena memang dia mau menghargai kita, bukan? Bukan assalamualaikum, tapi assamualaikum. Sam itu racun. Oh. Maksudnya apa? Kematian atas engkau. Aisyah yang dengar itu, waalaikumsalam wal la'nah, kata Aisyah. Dibalas. Aisyah radhiyallahu anha, dan engkau juga akan mendapatkan sam racun kematian dan juga laknat mudah-mudahan. Kata Aisyah, mahlan ya Aisyah. Rasul mengatakan, pelan, sabar wahai Aisyah, tenang. Apakah engkau enggak mendengar apa yang aku ucapkan kepadanya? Rasul jawab apa? Waalaikum. Oh, hanya berhenti di situ saat ya? Waalaikum. Tapi itu orang kafir mengucapkan keburukan, kan gitu ya? Makanya sebagian ulama mengatakan di sini nggak bisa dijadikan dalil ketika orang kafir mengucapkan salam, assalamualaikum, kita jawab waalaikum. Sebagian ulama nggak bisa, karena hadis ini bukan orang kafir mengucapkan salam kepada Nabi, tapi mendoakan keburukan. Makanya sebagian ulama mengatakan ketika orang kafir mengucapkan keburukan, mengucapkan salam kepada kita, maka para ulama berselisih di situ. Ada yang mengatakan diam aja kita. Oh, diam aja ya. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan boleh menjawab waalaikum tadi, kan gitu. Tapi dengan dengan niat waalaikum di situ mudah-mudahan engkau Allah berikan hidayah. Jadi waalaikum di situ sebagian ulama mengatakan boleh waalaikum tapi dengan niat mudah-mudahan engkau diberikan hidayah oleh Allah Islam Azza wa Jalla. begitu ya. Tapi kalau kita yang memulainya, ya lebih baik jangan ucapkan salam. Karena kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu kan untuk orang muslim pada hakikatnya, keselamatan, rahmat, keberkahan. Sedangkan orang kafir kita boleh doakan mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada diri. Berarti kita mulai dengan pagi bro gitu doang, nggak apa-apa ya Ustaz ya? Pagi bro, masya Allah. Kan? Boleh juga, boleh juga kan? Atau hadakallah kan gitu. Allah yahdik, masya Allah. Kan itu artinya ya boleh mendoakan semoga kamu mendapatkan hidayah. Orang-orang Arab kalau marah kepada anaknya maco, luar biasa masya Allah bandelnya, biar nggak ngucapin sumpah serapah, ngucapin tadi Allah yahdik. Ngeri banget. Ngeri banget. Tapi kan artinya Allah yahdik, mudah-mudahan Allah kasih hidayah kepada. Bener. Bagus kan gitu ya. Benar. Tapi bukan kemudian emang anak tit. Nah, itu bahaya tuh.
Bahaya itu kalau gitu. Jadi beneran tuh anak ntar. Jadi orang tua lagi ngomong. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati subhanallah. Jadi intinya ketika kita memulai pembicaraan kepada orang kafir dan kita tahu ini orang kafir, tapi bukan kemudian semua ya majmuah ya. Kalau kumpulan majmuah ada orang muslim kafir, maka kita ucapkan assalamualaikum dengan niat kepada orang Islam saja. Oh, ya Tapi ini. kalau kita tahu misalnya 1 orang 2 orang yang memang dia ini kafir jelas kita tahu, maka kemudian nggak usah ucapkan salam. Nggak usah. Ya udah, ya ngobrol aja gitu. Ya saya tadi pagi ya, sehat ya. Gitu ya. Bisa Atau dituntun, syahadat bro, enggak ya juga ya? Bisa, masya Allah bagus. Ya kan boleh dong, Ustaz. Bagus, masya Allah. Iya Kalau kan- dia syahadat tuh dapat pahala. Iya, gitu. Di tempat begitu. Iya, tapi kalau kita ngejawab tadi beberapa orang ulama, sebagian ulama mengatakan diam aja, atau ulama lain mengatakan waalaikum tapi dengan niat Allah kasih hidayah kepadanya. Tapi Ustaz, jazakallah khair. Lanjut lagi di apa tuh? Slightly itu kali ya. Slightly hungry, namanya. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung disalam tuh. Sekarang aja pertanyaan ada salam, yang kemarin-kemarin kagak ada salam. Iya. Aduh, bingung nih. Nama kita Ayana dan Alana. Umurnya 6 tahun. Berdua nih maksudnya. Nama anak kita kali ya. Tapi ibunya nanya. Coba Ana jalanin dulu aja kali ya pertanyaannya ya. Mau tanya Ustadz, apakah kalau menuntut ilmu ikan-ikan juga mendoakan kita? Masya Allah. Jazakallah khair. Betul, dalam hadis dikatakan hatta al-hitanu fil bahr. Dalam hadis dikatakan ini di antara keutamaan penuntut ilmu itu banyak luar biasa. Di antaranya adalah Rasul mengatakan hatta al-hitan, sampai ikan-ikan di lautan. Hitan itu jamak dari hut. Di antara hut itu bisa ikan paus atau ikan hiu gitu kan. Sampai ikan-ikan di lautan itu mendoakan kebaikan. Bagi siapa? Bagi orang yang penuntut ilmu dan mengajarkan ilmu. Bahkan riwayatnya mengatakan hatta namlatu fi hujriha, sampai semut-semut yang ada di sarangnya mendoakan kebaikan. Benar berarti itu luar biasa, penuntut ilmu itu luar biasa. Makanya jadikan benar-benar ilmu agama ini, ikhwan, benar-benar ilmu yang memang primer dalam kehidupan kita. Bukan cuma sekunder apalagi tersier. Primer itu maksudnya benar-benar ilmu utama, yang paling kita butuhkan, ilmu yang paling kita prioritaskan yang pertama gitu, kan gitu. Bukan berarti ilmu lain tidak kita tuntut, silakan ilmu umum silakan antum tuntut, tapi jangan lupakan ilmu yang paling terpenting kita tuntut, kita cari itu ilmu agama. Karena ketika kita menuntut ilmu syar'i, ilmu agama, kita akan mendapatkan berbagai macam keutamaan yang luar biasa. Ini diantaranya tadi. Barakallahu fiikum insyaallah. Lanjut lagi Ustaz. Reyara. Ini mudah-mudahan masih ada sesuai dengan tema kali. Tapi kayaknya menyambung pertanyaan yang pertemuan lalu, Ustaz. Seperti gimana, Ustaz? Mau dibacain aja, Ustaz? Apa pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, pertanyaan dari pertemuan lalu. Apakah kalau rezeki terbaik seorang istri juga harus yang dari tangannya sendiri? Apakah nafkah dari suaminya termasuk rezeki dari tangan sendiri? Oh iya, kalau maksud tangan sendiri di sini tidak lain tidak bukan, sebenarnya saya jelaskan beberapa kemarin ya. Sebagian ulama ada yang mengambil secara letterlock bahwa tangan sendiri maksudnya bercocok tanam dengan pengrajin dengan tangan kita dan lain sebagainya. Itu sebagian ulama mengatakan seperti itu. Ada ulama yang mengatakan tangan sendiri maksudnya kita cari dengan jerih payah kita sendiri, nggak minta-minta ke orang dan lain sebagainya. Dan kita tahu bersama seorang wanita itu tulang rusuk bukan tulang punggung. Kan gitu ya? Bengkok. Seorang wanita itu tulang rusuk bukan tulang punggung. Maka jangan jadikan seorang wanita itu tulang punggung keluarga. Banyak yang salah berarti itu. Tulang punggung keluarga itu kita seorang laki-laki, tulang punggung betul. Wanita itu tulang rusuk, subhanallah, kan gitu. Oh iya. Tulang rusuk yang memang tulang rusuk tersebut dilindungi kan, tulang rusuk kita kan dilindungi dengan ini kan gitu. Dengan perut kita dan lain sebagainya, kita dekat dengan tangan kita, harusnya seperti itu. Kalau itu tuh dilindungi, di antara dapatkan nafkah dari suaminya. Tapi yang harus wanita itu perhatikan nih, para ulama salaf terdahulu mempunyai istri-istri yang salehah. Ketika ulama ini ingin keluar mencari nafkah, maka istri yang salehah ini memegang tangan suaminya mengatakan ittaqillah ya zauji, bertakwalah wahai suamiku. Kemudian istrinya mengatakan iyyaka min kasbil haram, hati-hatilah engkau dengan rezeki yang haram. Maksudnya apa? Jangan pernah engkau masukkan ke dalam rumahmu kecuali yang halal, kan gitu. Kenapa? Fa inna nasbiru 'alal ju' wa la nasbiru 'alan nar. Karena kami dapat bertahan, bisa sabar
untuk menahan perihnya lapar. Kami bisa kuat itu. Tapi kami nggak akan pernah bisa tahan sabar ketika dengan api neraka Allah Azza wa Jalla. Maksudnya apa? Seorang laki-laki, seorang suami sebagai kepala keluarga, tulang punggung keluarga, ketika dia mencari nafkah di luar sana, jangan pernah masukkan sedikit pun harta yang haram ataupun yang syubhat kepada anak istrinya. Karena saya lihat berapa banyak para suami yang zalim kepada istrinya atau para ayah yang zalim kepada anaknya luar biasa. Nggak difikirkan halal haram, hantam sudah, yang penting dia dapatkan dunianya. Dia lupa ketika dia bawa rezeki yang syubhat atau yang haram ke dalam rumahnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula biha. Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka yang pantas untuknya. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati bagi seorang suami ini. Jadi seorang wanita pada tidak dituntut kemudian untuk mencari dengan tangannya sendiri dan lain sebagainya kan gitu. Karena dia seorang tulang rusuk, bukan tulang punggung. Tapi dia boleh misal untuk membantu suaminya untuk mencari nafkah misal di rumahnya. Apalagi sekarang dengan online kan bisa ya. Jual gamis misalnya, jual apa dan lain sebagainya. Dia boleh, silahkan. Tapi kalau misalnya ternyata suaminya sudah mencukupi, ya sudah kan gitu. Qanaah dan lain sebagainya. Baik Ustaz. Ada pertanyaan lagi tadi dari Ingga. Dia bilang katanya Assalamualaikum Ustaz. Lanjut lagi ke pembahasan tentang salam. Apakah boleh memberikan salam saat mengirim pesan di sosmed menggunakan stiker yang ada di WhatsApp tuh, Ustaz? Iya. Boleh, Ustaz ya? Jawabannya kalau boleh. Tapi jangan hanya ngirim stiker dan jangan hanya jawab dengan stiker, tapi ucapan juga dengan lisan kita. Balas-balasan stiker kadang, Ustaz. Sampai panjang. Gambar siapa lagi begitu. Foto Anda pernah dijadiin stiker sama teman-teman gitu. Dan antum yang anaknya nggak ridho kan? Iyalah. Nggak boleh, perhatikan tuh. Perhatikan nih. Kalau tadi Assalamualaikum itu bagus, Masya Allah. Ngucapin jawab salam ataupun ucapin salam boleh dengan stiker, boleh, tapi diucapin juga dengan dengan lisan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kirim. Atau ketika orang ngucapin salam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, kita jawab gitu. Atau kemudian jazakallah khair, pakai itu kan. Kita ucapin juga dengan lisan kita kan gitu. Kita ucapin juga dengan barakallahu fiik, dengan tulisan dan juga dengan lisan, itu lebih baik. Diucapin juga ya. Baik. Walaupun bentuknya warna-warni segala macam. Karena yang dinilai itu kan sebenarnya tadi ketika ngucapin gitu. Walaupun ketika ngucapin dengan tulisan juga bisa, tapi kan itu tinggal kopas ya. Iya benar. Taib, ini kayaknya waktu ya. Berarti gimana nih? Pertanyaan satu lagi terakhir. Farhan, bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana menguatkan diri untuk tetap selalu ke masjid walaupun masjid tersebut sepi, bahkan terkadang tidak ada jamaahnya, terutama ketika zuhur atau asar. Ini banyak nih, subhanallah. Banyak ini. Ada satu masjid musola yang azan dia, yang qomat dia, yang imam dia, yang makmum dia. Anda pernah di Solo begitu tuh, Ustaz? Anda pernah ngisi kajian di satu tempat rumah, di belakangnya ada musola. Anda tanyakan masjid di mana? Di belakang ada Ustaz. Anda melihat itu belakang kan besar rumahnya. Ketika saya sampai sholat dikunci. Ya. Ini nggak ada yang sholat nih. Ini ramai nih pemukiman, Bang. Ini nggak ada yang sholat nih zuhur nih. Emang begini biasanya Ustaz kalau zuhur asar. La ilaha illallah. Terus saya mau buka bagaimana kan dikunci. Oh iya. Kalau dibuka aja nang azan nang qomat enggak apa-apa walaupun anak sendiri yang gitu. Dikunci bayangin, subhanallah. Ini kan gimana? Jadi ini banyak bukan 1 2, subhanallah. Fungsi masjid itu bukan cuma dihiasi, jadiin indah, atau kemudian hanya sholat jahriyah, subuh, maghrib, isya. Ada tuh subuh, maghrib, isya biasanya. Ada, banyak. Kalau zuhur asar biasanya wallah alam tuh. Ada, kalaupun ada, ya bisa dihitung dengan jari lah bisa dikatakan. Yang lebih parah lagi udah batuk-batuk biasanya. Nah, syababnya nggak ada nih, kan gitu, pemudanya nggak ada, hilang. Biasa begitu, Ustaz. Tapi tadi anak katakan bagi orang yang tadi, kalau antum bisa meramaikan masjid atau musola tersebut, jelas itu pahala besar bagi antum. Jadi kan yang nanya kan betul ya, bagaimana menguatkan masjid atau musola yang ternyata masjid atau musola tersebut sepi. Kadang-kadang nggak ada orang ketika zuhur dan asar. Antum ramaikan kan gitu. Ini nggak ada pengurusnya nggak? Ana boleh nggak minta minta kunci supaya nanti ana zuhur asar, ana yang azan nggak apa-apa. Insya Allah kalau orang dengar azan, insya Allah Ta'ala akan datang walaupun 1 2 lah kan gitu. Kalaupun nggak ada, sabar, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, antum yang imam, antum yang gitu. Tapi kalau ternyata sudah lama kayak gitu juga masih, ya coba masjid yang lain lah. Daripada antum sendiri kesian terus, bukan jamaah kan. Bukan, gitu, kan kesabaran juga ada batasnya juga saat gitu. 3 bulan, 4 bulan. Emang ada batasnya sabar ya?
Sabar ada batasnya. Enggak, maksudnya bahasa fitrohnya. Fitrohnya, Bahasa Ustaz. itu, bahasa Fitrohnya, Indonesianya. Indonesianya kan begitu. Ya kan orang-orang kan bete Intinya gitu. dilihat maslahat madarat lah. Maslahat madarat. Kalau antum bisa meramaikan masjid itu, antum bisa jadi pelopor kan Wajib. pahala besar. Wajib. Masya Allah di situ kan gitu. Ajib. Tapi kalau ternyata nggak bisa, cari masjid atau musola yang bisa antum sholat di sana. Betul. Banyak lah sekarang kan Indonesia kan tiap meter. Insya Allah banyak. Banyak. Insya Allah banyak lah. Tapi ya nih kayaknya makin malam nih Ustaz nih. Langsung kita pertanyaan aja nih Ustaz nih. Ya, jadi buat teman-teman ya. Kayak kemalaman. Tumben nih. Satu setengah jam nih Ya, kayaknya. kita langsung pulang nih, nggak usah bagiin hadiah. Jangan dong, Ustaz. Jangan dong. Oh, jangan. Ustaz. Jangan dong. Kemarin sama Asia nggak ada yang dapet tuh. Iya kan? Hari ini berarti Karena kondisi belum dua. datang tuh ini. Nah? Karena belum datang kok. Oh ya, yang mana Ustaz? Oh iya bener. Curangnya dapat sendiri ya. Kita mulai dari mana nih? Sirwal dulu deh, Sirwal. Oh iya ada pulsa. Yang mana? Oh, kopi ini Oh, ini kopi ini berarti ngasih dibagiin pulsa. nggak? Oh pulsa. Oh. Terus gimana ceritanya nih? Maksudnya? Oh ini minum. Oh ya nggak apa-apa. Kalau emang terus nggak kan takutnya mau bahas ya. Kopi apa dong itu? Tapi ini ngasih pulsa berapa? 100.000. 100.000 Buat untuk satu orang. Oh masya Allah. Berarti di dia sini kopi ini ngasih produknya. 100.000 buat satu orang nih. Nah ini kopi ini buat teman-teman Jakarta Mengaji aja katanya. Iya. Berarti Boleh. pertanyaannya ya, Recovery. dapat pulsa ya dari yang punya kopi ini. Kopi Dari Recovery. Depok. Recovery Coffee namanya. Iya. Dari Depok. Depok. Coba Sat, kira-kira pertanyaan apa Sat? Ini yang berhasil menjawab nanti akan mendapatkan pulsa Rp100.000. Apa Jadi Anda sebutkan beberapa ayat dalam Al-Qur'an, betul ya? Dan di antaranya Anda sebutkan itu ada 3 ayat tentang masalah Allah Azza wa Jalla menyandarkan bait dengan Allah, Baitullah kan gitu ya. Ya. Coba sebutkan salah satu dari ayat yang Anda sebutkan tadi. Waduh. Surat apa? Ayat berapa? Lain nyatet insyaallah tahu. Oh iya. Berarti nggak usah dijabarin apa, nggak usah ayatnya tapi suratnya aja. Ya? Surat apa ayat berapa? Ayo, Anda bisa jawab akan mendapatkan pulsa Rp100.000. Udah ada yang jawab Ustaz. Dari Putri Wasito atau bener ya, paling cepat Putri Wasito ya, atau ayat 18. Iya, barakallahu fiki. Oh, Putri Wasito sering dapat. Udah pernah dapat? Udah pernah dapat? Sering dapat. Wah, sering dapat ganti deh. Kalau Ustaz udah ngomong mah. Maksudnya gantian supaya orang lain supaya bukan itu doang ya maksudnya. Iya, maksudnya biar ini supaya adil lah maksudnya. Iya dong. Kalau udah dapat ya nantilah lama-lama dapat boleh dapat. Iya, boleh lagi. Jangan berkecil hati ya. Sering dapat tadi kata admin. Iya, benar. Aneh mah samina watona aja. Oh, orang Kalimantan. Ya pokoknya gini, buat Putri Wasito jangan berkecil hati. Iya. Tapi kan di sini kan manfaatnya kan ini adalah bonusnya, Ustaz. Bonus. Pulsa ini bonusnya, tapi ini kan saya sering katakan nih, ini cuman bonus. bener, Intinya nah. menuntut ilmunya kan gitu. anti kan tapi udah dapat ilmunya luar biasa. Ya Dan kan? sudah Jadi- dapat banyak hadiah tadi. Iya betul. Lihat berarti bawahnya aja, Ustaz. Bawahnya Kita lihat. Putri Wasito siapa tuh? Dea. Apa tuh? Dea Martianingsih. Surat Al-Jin ayat Surat Al-Jin 9. ayat ke? 9. Salah dong. Salah ya. Berarti bawahnya lagi aja, Ustaz. Sama tuh jawabannya seperti Putri Iya, Wasito. atau ayat 18. Al-Jin itu. Ah, Hah? oh gitu. Kok antum Pernah dapet habis semua. hafal Masya Allah tuh. Ikan dia yang pernah ngedata, dapat. Ustaz. Dia ngedata, Ustaz. Oh, antum yang ngirim. Akmin jomblo ini yang ngirim, Ustaz. Ya Allah, Akhmin jomblo. Kok antum ngomongin Ya, jomblo? dia minta promosiin terus soalnya. Apa? Admin Jakarta Mengaji masih jomblo. Nanti kita bahas. BC Rizda. At-Taubah ayat 18. Atau ayat 18 berarti mabruk. Jawabannya benar ya. BC Rizda mendapatkan pulsa Rp100.000 persembahan dari Recovery Coffee. Luar biasa. Didata dulu ya. Selamat barakallahu fik. Lanjut lagi, Ustaz. Al-Jin itu ayat 18 juga kalau Al-Jin. Bukan Bukan ayat 9. Sama-sama. Tapi jangan-jangan saya nyebutin tadi. Kok juga pada jawab Al-Jin 9? Tanpa sadar itu kadang-kadang Iya, lisan itu kadang-kadang tapi Al-Jin yang benar Al-Jin ayat 18 sama seperti At-Taubah. At-Taubah ayat 18. Oke. Satu lagi Al-Baqarah. Ada kok, Ustaz. ayat Enggak, antum 19. enggak salah. Insyaallah enggak salah sebut itu Al-Jin 18 ada. Banyak malah. Oh, iya. banyak. Ana pikir takut Allah Mungkin dari teman-temannya ini apa? Hah?
Pokoknya Nah, tadi sebutkan ini pertanyaan kedua berarti nih. kedua, Ustaz. Ini tadi pulsa dapat ya? Pulsa 100.000 tuh satu orang aja. Udah antum foto tuh, Tur. Udah didata Berarti tadi. sekarang apa nih? Sirwal. Sirwal, Deona. Ustaz. Sirwal dulu aja. Sirwal. Sirwal. Dalam surat At-Taubah ayat 18 itu ada kata-kata innama ya'muru masajidallah. Betul ya? Ya. Saya sebutkan tadi innama atau annama. Betul ya? Betul. Itu dalam bahasa Arab apa tuh namanya? Artinya. Dan untuk apa? Oh iya, untuk apa? Untuk apa intinya sebenarnya itu untuk apa? Ayo, ada yang bisa jawab? Mendapatkan sirwal nih. Ini buat ikhwan. Akhwat juga nggak apa-apa jawab. Siapa tuh buat suaminya atau buat adiknya, kakaknya. Baik. Mana? Coba kita lihat. Ah, ini Dea lah gitu. Betul. Oh iya benar, tadi Dea kan salah ya. Dea apa mana nih yang duluan nih? Waduh, ketumpuk. Dea ya? Dea Martianingsih. Innama itu yang berarti adalah sesungguhnya hanya. Jadi spesifiknya gitu, Ustaz. Ya. Betul ya, Ustaz ya? Boleh lah. Boleh lah ya. Intinya lil hasr untuk menyempitkan atau lil Mengkhususkan. ikhtisas untuk mengkhususkan. Nah, ini ada yang jawabnya mengkhususkan, Ustaz. Ummu Adifah. Wah, kayaknya Ahsannya yang mana, Ustaz? lebih bagus itu benar kan Ya, bener ya? aslinya untuk itu kan anak kata innama itu untuk apa kan? Aduh deh, ya dikit lagi. Innama itu kan untuk apa? Lil hasr untuk menyempitkan sesuatu atau Iya. lil ikhtisas untuk mengkhususkan sesuatu. Innama atau annama. Kita fair nih ya berarti ya, sama-sama belajar Kalau kan. artinya betul Biar biasa tahu ya. sesungguhnya Betul ya? hanya atau sesungguhnya hanyalah. Tapi faedahnya untuk apa tuh kata-kata innama itu untuk Betul. mengkhususkan atau untuk menyempitkan lil hasr awil ikhtisas. Betul, berarti buat Ummu Adifah ya, Ustaz ya. Ummu Adifah. Barakallahu fiik mendapatkan sirwal. Ini size-nya apa nih size-nya nih? Ya pokoknya nanti tektokan aja lah, koordinasi sama mimin kita ya. Ini dia nih sirwal. M ya? M ya? Masya Allah. Kemudian Lanjut. Deona. Deona. Ini berarti tinggal Deona 2 sama sih. Sama-sama sih. Oh, madu jadi dong. Madu Jadi setengah kilo. Madu Nabila Almudi. Insyaallah. Masya Allah, ini enak banget. Anda pernah posting, pernah nyobain nih di Instagram mana tuh. Berarti sekarang apa nih Deona? Deona ada dua, Berarti Sat. Deona 2, Madu 1 sama Iya. isi 1. 4 lagi pertanyaan. Ya ini zikir pagi petang, masker. Oh, paketin. Oh, jadi yang setiap Masya dapat ini Allah. pulsa, dapat ini, Oh, berarti dapat dapat masker. zikir pagi petang. Ini yang itu aja sih, Dat. Yang Buku ini? barangnya kayak sirwal, Mm-mm. sama madu itu bisa. Oh, sirwal. Oh iya, Berarti oh yang iya. dapat sirwal, Yang dapat sirwal dapat Deona dari apa? Deona madu. sama madu. Ini dipaketin dapat buku kajian kita yang semusim Zikir nasihat pagi untuk petang, zikir pagi sama petang masker gitu. sama masker medis. Ya, tayyib. Dari Berarti yang Dokter Maesa ya. Nih, ini yang luar biasa ada di nih. sini, Duh, nih, duh, duh, jelasin dong tuh. Yang ada di sini nih sirwal. Ya, Kemudian madu. madu. Kemudian Deona. Deona 2 ya. Itu yang Deona dapat dua. Satu-satu berarti dapat juga ya. itu yang dapat buku itu tuh. Nah, dibarengin paketnya sama buku kita Zikir kajian pagi ini. petang sama Zikir pagi masker, petang ya. sama masker. Jadi istilahnya semua itu 3 lah bonusnya. Buku ini, zikir pagi petang sama masker. Berarti yang tadi pulsa nggak dapat nih. Enggak, ada Sama-sama saya juga nggak ya. Taib, Sat. Lanjut, Sat. Ini Deona yang pertama berarti, Sat. Deona pertama. Deona Betul, pertama. Sat. Tadi Ana sebutkan seorang mantan pendeta Yahudi yang masuk Islam. Siapa namanya? Aduh, yang bertemu dengan Rasulullah SAW itu ya. Siapa namanya tuh? Mantan pendeta sip. Yahudi Dapat. yang masuk Islam ketika melihat wajah Nabi. Wallahi ini bukan wajah pendusta. Kemudian yang paling pertama keluar dari lisan Nabi SAW itu sesuatu yang baik tadi. Masya Allah. Sebarkan salam di antara kalian. Kemudian apa? Sambung silaturahmi, beri makan manusia. Itu langsung tuh. Pokoknya inisialnya hamba Allah lah. Itu langsung tuh. Udah ada yang jawab belum? Tuh, Udah ada yang jawab ya? Mana nih? bawahnya. Kafi. Aziz. Kafi. Pak Aziz sudah pernah Dwi Agus. Bukan. Dwi Agus bilangnya Abdullah bin Mas'ud, Sad. Abdullah masih jauh amat. Sama-sama. Mentang-mentang Anda bilang pendeta Yahudi. inisialnya hamba Allah Abdullah bin Mas'ud. Ya, kan gak cuma Abdullah bin Mas'ud, nama sahabat. Masya Allah, nggak apa-apa. nggak Ini apa-apa, kita Ustaz. dahulukan, kita prioritaskan yang belum pernah dapat ya. Ya, betul. Supaya bisa bagi-bagi lah insya Allah. Yang mana? Muhammad Rizky 18. Muhammad Rizki 18. Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam. Pas Betul. lagi namanya Radhiyallahu Salam juga, anhu. Ustaz, ya. Masya Allah. Mabruk. Masya Allah. Barakallahu fiik mendapatkan Deona natural deodoran. Ya, tinggal semprot aja. Deona yang kedua, Ustaz. Deona yang kedua nih ya tuh. Ya. Fadhal, Ustaz. Deona Ayo. yang kedua.
Ada yang bilang katanya Alfionita, kok belum disebut soalnya udah dijawab. Mungkin Afwan, mungkin Anti, ini cowok apa cewek ya? Ini cewek. Delay. Iya. Biasanya Delay, gitu. delay. Refresh aja coba. Coba di refresh. Tuh kan bener kan? Umu Adifa bilang katanya tadi, udah Kak mungkin delay katanya. Iya. Udah disebut. Tadi disebutkan tentang masalah ada apa? Anak-anak muda yang lagi Di masjid? di pojok nongkrong, kemudian didatangilah seorang ulama salaf yang kemudian memberikan nasihat dan motivasi. Siapa nama ulama itu tuh? Karena jadi lupa. Siapa nama ulama tersebut? Nah, ini dia. Memberikan nasihat kepada para syabab, Yuk. para pemuda Teman-teman. untuk beribadah di masjid dengan ngobrol dan sebagainya. Silakan, ada yang bisa jawab mendapatkan Deona yang kedua nih. Natural deodoran. Coba lihat. Nah, kita lihat yang paling cepat dan tertepat. Rossi, betul. Rossi Aspriani Oci. Oh, udah pernah. Rossi udah pernah dapat. Ini mimin kita hafal banget, Ustaz. Oh, Masya Allah. Ente bukan dendam kan? Apa gimana nih? Hah? Kayaknya ini semua disalah-salah, dibilang udah dapat semua nih. Tapi Masya Allah, saat itu jamaah kita tuh tetap setia, Ustaz. Oh, Masya Allah. Nungguin Ustaz Ahmad Bazer. Nungguin antum lah, Masya Allah. Ini host kecintaan kita ini, Masya Allah. Masya Allah. Nah, siapa dong yang belum mana nih? Antum aja dipilih deh, Fatur. Terserah admin deh, anda deh. Iya deh. Ini salah Kan mulu. kita nggak tahu yang udah pernah belum nih. Raffi Al-Habsyi belum? Raffi Al-Habsyi, Oke, ulama tersebut yang bernama yang menegur para pemuda Thabit yang itu ya. Al-Bunani. Thabit Al-Bunani. Deona, mabruk, barakallahu Thabit fiik. Al-Bunani. Ya, mendapatkan juga tadi ya buku yang Muslim Positif ini, Semusim Nasihat untuk Pemuda Hebat, plus zikir pagi petang, plus juga masker medis. Wajib. Aneh nggak boleh dapat juga ya masker. Aneh kan, Buat apa? Anda kan biasanya kan ya aneh yang ini scuba, nimbun. Kalau ngomong jujur banget. Udah nggak jam nimbun nggak boleh. Nimbun. Kemudian, apa Selanjutnya nih sekarang? apa tadi? Yang Madu. Oh madu. Waduh. Madu Nabila Alamudi. Ini madunya Ustadz Ahmad Bazer nih. Gimana tagline-nya Ustadz? Madu ini. Wah. Madu ini. Bikin laki-laki menjadi strong. Wow. Sehat. Sehat kan strong kan kuat. Loh kan? Anda kaget lagi lah. Enggak. Bukan Ustadz. Kan strong gitu kan bukan berarti apa? Kan kuat boleh dong. Sehat. Sehat. Ini strong kan kuat. Iya. Nah, gitu. Ayo coba Ustaz. Ini para syubhat banget nih. Mancing-mancing aneh ini mulu, canda mulu. Udah tau gue orangnya serius, Bro. Oke. Pertanyaan. Madu jika ingin mencari madu. Disebutkan tadi ya tentang masalah salam nih, tentang masalah salam. Bahwa seorang yang bernama Muhammad bin Suqah bertemu dengan seorang ulama yang ahli hadis tadi. Betul ya? Seorang itu siapa nak kayak kenal tuh, Masya Allah tuh siapa tuh? Zain bin Mumtaz. Ini madunya. Tuh. Siapa itu? Et Nabila Amudi. Iya, istri antum lah, Ustaz. Madu beliau, madu antum juga. Ini emang Mumtaz bin Zain. Enggak, tuh kan salah mulu nih penonton nih. Madu ana maksudnya apa? Madu itu ambigu. Salah madu ana mulu nih. maksudnya. Madu antum juga, maksudnya. Ini aman, ini aman. Kakak Nabila itu apa ya? Emang kakak antum kakak main kakak-kakak. Ini madu bukan Nabilanya yang madu antum, tapi maksudnya madu ini adalah madu antum juga gitu loh. Gitu. Susah ya di sini mesti detail banget nih sama orang-orang di sini. Mentang-mentang madu kayaknya kesana sono mulu. Soal kemana? Ustaz, foto Ustaz. Tadi mana? Ini Wah langsung jawab belum pertanyaannya udah Ustaz, antum udah kasih pertanyaan tuh kan. Udah ya. Baru dikit tapi udah pada tahu Kita mereka ulama hadis Ustaz. tadi betul. Muhammad bin Suqah. Mana? Temunya tadi. Dewi. Iya, tapi yang mana? Maimun bin Mihran. Mihran. Maimun Yang bin Mihram Mihran. salah. Salah. Yang benar Alfionita, Pio. Jadi mana nih? Wahyu Saiful Anwar. Wahyu aja nih. Wahyu aja nih. Kesannya pemenang pilih-pilih. bukan. Maksudnya ini kan aneh ikut kata Mimin nih. Wahyu dia belum kan? Maimun bin Mihran, betul. Mabruk, ini Deon tadi sampai lupa dia. Oh, Madu. Nanti Madu pas banget tuh Wahyu.
Pas Wahyu. banget, pasti perempuan nggak boleh minum antum. Boleh, cuma Wahyu jika kamu ingin strong minumlah pagi ini. Madu. Ya, oke. Madu untuk Wahyu. Selamat ya mendapatkan madu ini apa ya namanya ya? Nabila Yaman, Amudi. Imarai. Madu Yaman. Luar biasa. Terakhir berarti ya? Sama sih ya. Tadi madu ini berarti dipaketkan juga dengan masker medis sama buku ini kajian sama zikir pagi Berarti anak petang. bawa pulang ntar tuh ya bukunya ini tuh. Kirim dari sana berarti. Iya betul. Sama sih. Sama sih berarti. Sama sih, Ustaz. Terakhir ya. Asik Tadi nih. Anda sebutkan hadis diriwayatkan Muslim arba'un li arba'. Oh iya. Orang yang melakukan 4 hal dia akan dapatkan 4 hal. Juga betul. Nah, dia lakukan apa dapatkan apa tuh 4 hal 4 hal. Ayo. Kok Apip nunjuk? Oh pada Dapetin sama si Apip. si Apip nih. Ini yang teleponan sama Anis Tad. Siapa? Ini Yang Nabi Khidir apa segala macem. Ternyata kan orang Jakarta mengaji. Tahuan. Padahal udah ada sensor namanya. bukunya boleh diorder kah? Reira bukunya boleh diorder nggak? Dikasih gratis. ya, Gratis, bukan nggak usah dijual. diorder, gratis. Kalau mau beli di Muslim Iya, kalau mau beli di kalau mau beli di Muslim Positif muslimpositif.com. bisa. kayaknya bisa ya Pak? Bisa. Taib. Kalau mau beli tadi tuh kasih tahu di muslimpositif.com. Iya, kalau mau beli bukunya bisa di muslimpositif.com. Coba untuk selanjutnya Ustaz yang mendapatkan hadiah sama cloth it's different. Ini kira-kira apa Ustaz? Soalnya. Arba'un li arba'. Nah. Orang yang melakukan 4 hal 4 hal. dapatkan 4 hal. Itu tuh langsung jawab tuh. Diantole, betul. Di bahasa Arab itu tulisnya. Al-Humaira Diantolet aja, aduh, banyak banget. Tapi maksudnya itu tuh hadis itu maksudnya apa? Dapetin 4 itu 4 apa aja? Itu kan hadisnya doang ditulis. 4 hal itu dapat apa aja? Dia melakukan apa saja? Yang pertama kan jelasin dari itu, betul ya? Ya, betul. Jelaskan pertama dia melakukan apa, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Dapatkan 4 hal juga. Oh, Dapatkan kalau yang 1, diantole 2, itu 3, berarti 4. jawabnya yang dapatnya Ustaz. Tuh, belum lengkap. Afwan nih diantole. Oh, ada maksimal ininya karakternya. Oh, afwan. Coba kita lihat di diantole. Kepanjangannya. Panjang banget nih berarti nih. Diantole. 1 yang pertama ya, pokoknya melakukan dulu ya. Melakukan dulu yang pertama adalah pemuda. Seorang pemuda yang tumbuh atau dihabiskan waktunya pada Allah. Bukan, salah. Bukan. Hah? Tetap belum. Bukan, Masjid salah. Seorang pemuda. Bukan, salah. Kalau ya. dapatnya apa, tapi boleh lah. Yang atasnya kan itu dapatnya dia tuh. Oh. Malaikat akan mendoakan mereka. Betul ya? Allah mencurahkan rahmat, Allah memberikan ketenangan. Ya. Dan Allah membanggakan nama mereka depan para malaikat. Betul lah, boleh lah. Boleh, Sat? Dia dapatnya aja karena takutnya kepanjangan kalau 4 ya. Oh. Karakternya tadi baik. nggak cukup. Boleh, nggak masalah. Berarti dapat tuh yang atas tuh ya. Diantolet tadi ya. Diantolet. Mabruk, Masya Tapi Allah. bukan tadi ya, bukan pemuda yang tumbuh beribadah kepada Allah, bukan seorang laki-laki yang hatinya terpaut kepada masjid. Kalau itu orang yang dinaungi oleh Allah di bawah arsy-Nya Allah nanti di hari kiamat. Itu baru 2 diantaranya dari 7 orang. Dan 7 orang itu kata para ulama bukan sebagai hanya 7 orang, tapi lebih dari itu ada. Ya. Saya ini mendapatkan sama sih. Merah, masya Allah, berani betul, masya Allah. Merah berarti berani, masya Allah. Penonton mentang-mentang merah parpol disebut. Aduh. Oke. Udah selamat ya buat Diantolet. Udah di foto tuh. Mendapatkan sama sih. Sama nama anak. Baik. Enggak ya, Adim sama produknya bener bisa. juga, yang langsung pakai kasih dia. Samaan, bisa juga. Sama kan bisa sama kayak Ana, bisa sama kayak bajunya yang sering dipakai sama Ustaz Syafiq, Ustaz Mufi. Masya Allah, masya Allah. Bisa, sama saya juga. Kami cinta sama saya. Panjangin kontrak. Ya, oke. Barakallahu Fik ya. Baik, itu Selamat. mungkin yang bisa kita Ya, berikan buat teman-teman mungkin Ustaz Ahmad Bazar ada yang mau Ada ditutup. selain itu? Ada lagi? Nggak ada? Enggak ada. Mungkin tutup selanjutnya. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan keberkahan bagi kita. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla jadikan diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu mendapatkan hidayah taufik untuk meniti siratal mustaqim sampai nantinya Allah Azza wa Jalla wafatkan diri kita dalam keadaan husnul khatimah.
Sebagaimana Allah Azza wa Jalla kumpulkan kita pada via online IG live ini, mudah-mudahan juga Allah bisa kumpulkan kita nanti di surga firdausnya tanpa hisab dan tanpa azab. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita teruskan insyaallah taala pada kesempatan selanjutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.